Halo semuanya, waktu saat ini adalah jam 3 sore tanggal 1 Agustus. Saya berada di Unity Towers. Tepat di dalam adalah Aurora Jewels. Hari ini, saya ajak Anda semua untuk hal menarik. Hehe, kehidupan nyata, perampokan emas besar. Astaga, saya kenal toko perhiasan ini. Departemen kepolisian ada tepat di seberang jalan. Streamernya gila, perampokan langsung. Pak, ada yang bisa saya bantu? Astaga bro, kamu serius? Alarmnya berbunyi nyaring. Sebelum keadaan jadi terlalu serius, cepat lari. Berhenti. Letakkan senjatamu. Berikan sekarang juga. Mohon segera hentikan kejahatan Anda. Jika tidak... Semuanya mohon ingat waktu ini, 3:07 sore pada 1 Agustus. Saya, Alex Stone, di Aurora Jewels, sedang melakukan perampokan. Sekarang... Petugas, saya menyerah. Tangkap saya sekarang. Seorang lulusan Ivy League, Direktur R&D di Abyss Innovations. Menghasilkan jutaan setahun. Alex, seseorang sepertimu seharusnya paling tahu konsekuensinya. Mengganti nama di Tanam. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu putus cinta? Petugas, tidak ada yang perlu dikatakan. Tahan saja saya langsung. Alex, apakah kamu tahu penahanan artinya? Itu berarti masa depanku bisa hancur. Petugas, saya menolak perjanjian penyelesaian apapun. Mohon tahan saya segera. Petugas, saya menolak penyelesaian. Tolong tahan saya sekarang. Sikapmu cukup tidak biasa. Yang lain ingin berdamai, tapi kau ingin ditahan. Apakah kau menyembunyikan sesuatu? Tak ada yang disembunyikan. Petugas, saya tahu apa yang kulakukan. Tolong, kurung saya. Jika tidak, akan terlambat. Terlambat untuk apa? Alex, apa maksudmu? Baiklah, oke. Saya paham. Kerusakan baru saja dihitung. Alex, kau beruntung. Jumlahnya tak sampai 5.000 dan pemilik toko perhiasan bersedia berdamai. Kau hanya perlu bayar kerusakan. Aku bilang aku tak perlu berdamai. Alex, apa maksudmu? Petugas, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami terima penyelesaiannya. Saya akan bayar 5.000. Saya bisa transfer sekarang. Benar, petugas. Lupakan 50.000, bahkan 52.000 atau 100.000. Asalkan teman saya beres dan tak punya catatan kriminal. Apakah kalian temannya? Karena kau mau berdamai, tanda tangani perjanjian damai. Baik. Saya tunangannya. Saya akan tanda tangani untuknya. Tunggu. Perjanjian damai ini membutuhkan persetujuan pribadi saya. Mereka tak berhak tanda tangani untukku. Alex, sudah gila kau. Jika tak kau tanda tangani, kau benar-benar ingin ke penjara. Clara hamil anakmu. Apa kau tak tahu dia lihat siaran perampokanmu, saking marahnya hampir pingsan. Kami tadinya dalam perjalanan cek kandungan. Saat tahu kau ditangkap, dia langsung ke sini tanpa pikir. Alex, apakah kau terlalu stres project akhir-akhir ini? Apakah tekanan buatmu bingung? Ditahan akan jadi catatan kriminal. Bagaimana kau sanggup? Anak kita nanti sejak lahir diberitahu ayahnya di penjara. Clara, aku. Kenapa kau masih ragu? Alex, kita sudah tak terpisahkan sejak kecil. Aku tahu sifatmu, bukan? Jika ada kesulitan, katakan saja padaku. Aku akan melakukan apa saja untuk membantumu. Tapi, jika kau tak bicara sekarang, apa tujuanmu? Alex, apa kau kesulitan buat algoritma baru? Bisakah kau berhenti menekan dirimu begitu keras? Aku tak butuh uang sebanyak itu untuk menopangku. Aku ingin kau di sini lihat bayi kita tumbuh. Oke? Alex, lihatlah dua orang di sampingmu ini. Wanita yang luar biasa, teman yang setia. Bukankah mereka pantas kau tanda tangani? Semua hal ini bukan apa-apa. Jangan hancurkan masa depanmu karena ada kelalaian. Hanya $5.000, Alex.
Minggu lalu, barang edisi terbatas yang kau beli sepatu Cats. Kembaliannya lebih dari ini. Clara, aku tak bisa menyeretmu ke bawah. Fasilitas penahanan, aku harus masuk. Sedangkan untuk anak itu, gugurkan saja. Alex, apa kau sudah gila? Kau ingin Clara menggugurkan bayinya? Demi anak ini dia sudah muntah berkali-kali. Apa kau tak tahu itu? Hah? Undangan pernikahanmu sudah tercetak. Kau bilang ini sekarang, apa kau manusia? Hah? Hentikan. Ini kantor polisi. Bicaralah. Amas kapitatatara yang hingga sopan. Kau tak tahu betapa beruntungnya dirimu. Gelar PhD dari universitas ternama, gaji tahunan jutaan dolar, dan tunangan secantik itu. Aku tak tahu kenapa kau maksa di penjara. Tak perlu berkata lagi. Perjanjian itu takkan pernah kutandatangani. Baiklah, kau keras kepala. Aku tak bisa, tapi orang lain akan membuatmu sadar. VP Wright baru saja mengirim pesan. Dia sudah di depan pintu. Pikirkan sekarang bagaimana kau hadapi calon penerus gurumu. Alex. Kau yang ditakdirkan menggantikanku. Posisi pipi di Abyss Innovations tak bisa diberikan pada orang berkasus kriminal. Tanda tangani sekarang. Guru aku. Mentor aku. Kenapa kau masih ragu? Menyia-nyiakan masa depan cerah. Apa kau sudah gila? Mentor. Mau. Perjanjian penyelesaian. Saya tidak bisa menandatanganinya. Apa katamu? Tuan Wright, tolong cepat bicara dengan Alex. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia terlalu memikirkan segalanya. Dia tidak mau mendengar apapun yang kita katakan. Benar, Tuan Wright. Dia bertekad masuk penjara hanya demi $5.000. Anak muda kurang ajar. Saya punya 2 tahun lagi sampai pensiun. Jabatan VP sudah lama disiapkan untukmu. Katakan padaku, kenapa ini terjadi? Gaji $1 juta tidak cukup? Hah? Jika kau benar-benar bermasalah, akan kulaporkan ke Dewan sekarang juga. Besok, aku akan membiarkanmu mengambil posisiku. Mentor aku. Bukan itu maksudku. Terobsesi detail teknis, aku bisa mentolerirnya. Tapi bermain dengan masa depanmu seperti ini, apa yang coba kau buktikan? Alex, kau elit masyarakat. Kenapa meninggalkan jalan sukses hanya untuk berkubang di lumpur? Apa sebenarnya membuatmu mempertaruhkan hidup? Aku. Alex, apa kesulitanmu? Katakan pada kami. Iya, Alex, katakan saja dan kami semua akan membantumu. Saya tidak punya kesulitan. Aku hanya mencari sensasi. Kau benar-benar membuat kami sangat marah. Kau tidak perlu membujukku lagi. Meskipun kau mentor saya, sahabatku, atau tunanganku, secara hukum, kalian semua masih orang luar. Tidak ada yang berhak menandatangani ini untukku. Mereka orang luar dan tak bisa tanda tangan. Kalau begitu aku ayahnya tentu bisa, kan? Ayah. Ibu. Kalian berdua di sini? Ayah. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Alex! Alex! Sesuatu yang serius terjadi padamu. Bagaimana mungkin ibu dan ayah hanya diam saja? Clara menelepon kami. Mangkuk obat di tangan ayahmu, tergelincir dan pecah di lantai. Alex! Ini kulakukan demi kebaikanmu. Alex, kau sudah belajar bertahun-tahun, apakah semua itu sia-sia? Melakukan tindakan melanggar hukum. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Stone. Ayah, ibu, maafkan aku. Alex, lihatlah orang membohong tuamu. Mereka sudah begitu tua. Karena di dirimu, mereka bergegas kemari. Ayahmu dijadwalkan Naberion untuk operasi bypass besok. Karena semua ini, dia menunda operasinya. Mendengus. Aku telah merepotkanmu. Petugas putraku, aku tak membesarkannya dengan baik. Petugas, saya sungguh minta maaf. Anak saya pasti bertindak gegabah membuat kesalahan seperti itu. Mohon berbaik hati. Tolong berikan dia keringanan, Kak. Tolong, Sarah. Tuan Stone, tolong beri Alex pengertian. Saat ini dia tak mau mendengarkan siapapun. Clara, kau gadis yang baik. Alex, kami sudah cukup merepotkanmu. Sarah, jangan berkata begitu. Benar, Nyonya Stone. Hal terpenting sekarang adalah membuatnya menandatangani perjanjian. Jangan biarkan dia keras kepala lagi. Benar, Alan. Alex, tapi di perusahaan kami, Abyss Innovations, dia adalah talenta langka.
Kalian semua benar-benar harus membujuknya. Dengan sifat keras kepalanya, aku tak bisa mengendalikannya mendengus. Dengan aku di sini, lihat saja apakah dia masih bisa buat masalah. Detektif Miller, orang tua Alex telah menandatangani perjanjian atas namanya. Uang kompensasi dan jaminan telah diterima. Karena Anda telah menyelesaikan prosedur, bawa dia pergi. Baiklah. Ayo pergi. Alex, ayo pulang. Kenapa? Tidak. Aku harus tinggal di sini hari ini. Alex. Alex, ucapkan itu lagi. Ayah, aku harus tinggal di fasilitas tahanan malam ini. Apa gunanya bagimu untuk tinggal di sini? Kau benar-benar mempermalukan keluarga Stone. Ayah, kumohon padamu. Hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak bisa pergi. Jika kau ingin memukul atau memarahiku, lakukan saja. Kau. Hei David. Ayahku, jangan khawatir. Tenanglah, tolong tenang. Alex, dengarkan ibumu. Tolong jangan keras kepala ya. Ayo pulang dulu. Apapun yang perlu kita diskusikan, bisa kita bicarakan nanti. Baik? Alex, sampai kapan kau akan begitu keras kepala? Lihat ayahmu, kau akan membuatnya pingsan karena marah. Alex, meskipun kita teman baik, aku harus memberitahumu apa yang kau lakukan kali ini benar-benar keterlaluan. Alex, kau sebaiknya pulang dulu bersama Tuan dan Nyonya Stone. Oke? Kau tak perlu membujukku. Aku membuat kesalahan dan melanggar hukum. Aku harus menerima hukumannya. Alex, aku harus mengingatkanmu. Orang tuamu telah menyelesaikan prosedur jaminan. Pemilik toko perhiasan juga menandatangani surat pengampunan. Menurut prosedur, kami harus membebaskanmu hari ini. Aku tidak akan pergi. Apa kau tidak mendengar? Aku melanggar hukum. Aku ingin dipenjara. Berapa kali aku harus mengatakannya? Semua karena dia. Semua karena dia. Semua karena dia. Dia yang menyakitiku. Dia memaksaku. Dia membuatku melakukannya. Jangan mendekat. Alex, jangan mendekat. Ada apa denganmu? Bu, tidak bisakah kau lihat? Dia ada di sana. Alex, ada apa? Dia tersenyum padaku. Bu, apa ibu tidak lihat? Dia ada di sana. Alex, ada apa? Dia tersenyum padaku. Dia tersenyum padaku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Alex, ada apa? Tidak ada apa-apa. Alex, jangan bikin ibu takut. Alex! Petugas, anak ini pasti punya masalah kejiwaan. Dia biasanya tidak begini. Benar, petugas. Saya tunangannya. Saya bisa memastikannya. Alex selalu berpikiran sangat jernih. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tepat sekali. Saya juga bisa memberi kesaksian. Baru kemarin dia membahas dengan saya arah proyek R&D baru. Pikirannya benar-benar jernih. Dia dari Abyss Innovations, Direktur R&D. Dia bertanggung jawab atas 3 proyek inti. Jika dia punya masalah kesehatan mental, tidak mungkin dia bisa bertahan selama ini. Mungkinkah dia baru-baru ini mengalami semacam trauma, menyebabkan penyimpangan persepsinya? Tidak, saya baik-baik saja. Mereka mencoba mencelakaiku. Mereka mencoba mencelakaiku. Saya harus tinggal di sini. Ini tempat teraman. Jangan mendekat. Alex! Jangan mendekat. Alex! Tuan Stone, sesuai prosedur, kita seharusnya membebaskannya. Namun, mengingat kondisinya saat ini, membebaskannya bisa berisiko. Baik baginya maupun orang lain, saya sarankan kita menunda sementara pembebasannya. Besok, kita akan mengatur seorang psikiater untuk mengevaluasinya. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Kalau begitu lakukan saja. Ayo kita pergi. Ayo. Alex, kau benar-benar mengecewakanku. Tuan Stone. Ayah! Ayo pergi. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Pelan-pelan, hei. Pelan-pelan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aktingmu pura-pura gila. Cukup meyakinkan hari Petugas ini. Miller, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda bersusah payah agar tetap di fasilitas penahanan. Apa sebenarnya yang menanti atau mesin yang ingin Anda kita tadi Anda capai? Kau berusaha keras untuk tetap di rutan. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Saat waktunya tiba kau akan mengerti. Sekarang aku perlu istirahat. Oh, dan Sersan Miller, karena orang tuaku sudah membayar jaminan. Artinya aku secara teknis bukanlah kriminal. Tolong kembalikan ponselku.
Alex, aku sudah meninjau berkasmu. Gelar PhD dari universitas ternama, promosi jadi direktur dalam 3 tahun. Bahkan rencana pernikahanmu terjadwal rapi per kuartal. Hidupmu terencana matang di atas garis waktu. Tapi hari ini, kau tak hanya merusak masa depanmu, ini sangat tidak biasa. Bahkan roda gigi yang paling selaras pun kadang loncat kan. Anggap saja itu. Siswa terbaik sesekali bolos. Ayahmu masuk rumah sakit hari ini. Dokter bilang kondisinya parah. Kalau kau sadar, akan kubawa ke rumah sakit sekarang. Petugas Miller, jika kau lepaskan aku sekarang, siaran langsungku berikutnya bisa jadi dari TKP. Kau, baiklah. Karena kau memaksa melakukannya dengan cara sulit, kurasa. Dan menetap teritori karting mau bisa tetap di sini. 60, 59, 58. Petugas Miller, waktunya habis. Sekarang, aku akan beritahu kebenarannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Pak Miller, waktunya habis. Sekarang, aku akan beritahu kebenarannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Apa Tuan imangin kau kanu katakan? Mohon maaf Pak Miller, aku tak bisa menahan diri. Jujur saja aku dengar bahwa makanan penjara di fasilitas tahanan Riverton sangatlah lezat. Terutama iga babi kecapnya. Direbusnya hingga lebih beraroma dari tempat lama. Jadi, aku datang khusus untuk mencobanya. Ngomong-ngomong, aku masih sedikit lapar. Kukira Pak Miller, apakah mungkin memberiku porsi untuk dicicipi? Kau pikir nitam sembarang terpikir lucu mengganggu orang? Atau kau pikir waktu di tahanan kurang lama? Mungkin kau butuh tempat lain untuk menjernihkan pikiranmu. Apa? Pak, apa kau tak peduli tentang kebutuhan gizi tahanan? Kau rela repot masuk tahanan hanya demi makanan? Tepat sekali. Aku adalah orang yang paling suka makan. Hidup sudah melelahkan. Kau tak boleh abaikan nafsu makanmu. Baiklah, akan kuberi makanan penjara. Tapi jangan pikir aku tak tahu. Apa yang kau tunggu? Pak Miller, sebelum kau dapat makanan penjara, bolehkah aku tanya sesuatu? Kebenaran apa yang kau temukan? Besok, ahli evaluasi psikiater akan memberitahumu. Pak Miller, jadi kau tadi mempermainkanku. Dokter Reed, maksud Anda bahwa Alex Stone tak punya gangguan jiwa? Iya, setelah evaluasi profesional saya, ia tak punya masalah apapun dan memenuhi kriteria bebas. Pak Miller, bolehkah aku pergi sekarang? Bagaimana bisa tak ada masalah? Mungkinkah aku terlalu memikirkannya? Alex Stone, jangan pikir aku tak tahu semua masalah yang kau lakukan melakukan aksi ini di tahanan. Namun, karena kau dibebaskan, pulanglah dan berkelakuan baik, jalani hidupmu dengan benar, dan jangan buat masalah lagi. Tentu saja, petugas Miller. Saya warga yang taat hukum negara. Kali ini itu murni seni pertunjukan. Tuan Stone, boleh saya tanya mengapa kau menyiarkan perampokan toko perhiasan? Apakah itu keputusan spontan atau ada alasan lain? Sebagai eksekutif di Abyss Innovations, apakah karena tekanan berlebih kau mengalami gangguan mental? Beberapa netizen curiga kau menentang peradilan. Bagaimana tanggapanmu? Kekuatan internet sungguh luar biasa. Disiarkan langsung kemarin dan jadi berita utama hari ini. Efisiensi netizen zaman sekarang sungguh tinggi. Alex, jangan ada bicara omong, dan ini kosong. Karena kalian semua begitu peduli padaku, mengapa kalian tidak menebak apa yang akan kulakukan selanjutnya? Alex, pikirkan ayahmu yang dirawat dan tunanganmu yang hamil. Jangan bodoh lagi. Jangan main-main dengan hidupmu dan perhatian seluruh keluargamu. Sebagai lelucon. Alex,
Kau seorang sutradara di Abyss Innovations. Dalam 2 tahun, kau bisa dipromosikan jadi VP. Namun setelah kejadian ini, kurasa bahkan Abyss Innovations harus mempertimbangkan ulang pekerjaanmu. Kau dalam masalah besar dan kau masih bisa tersenyum. Petugas Miller, pernahkah kau melihat cahaya terakhir sebelum gedung pencakar langit runtuh? Dibandingkan hidup dan mati, apa itu masa depan yang hancur? Dibandingkan hidup dan mati, apa arti masa depan hancur? Apa katamu? Bukan apa-apa. Kau akan tahu nanti. Petugas Miller, bolehkah saya pergi? Kau boleh pergi. Tuan Stone, tolong jawab langsung pertanyaan kami. Apakah diammu berarti rumor online itu tentangmu benar? Permisi, minggir semuanya. Alex, Lihat keluarga dan temanmu. Mereka semua khawatir. Meski kau tak pikirkan dirimu, perasaanmu, kau harus memikirkan mereka. Keluarga? Apa yang kau lakukan? mengusir energi buruk. Mereka selalu begini di TV. Alex, kau sudah menderita. Ini. Bung, syukurlah kau baik-baik aja. Kau tahu, saat kau di dalam semalaman, Clara sangat khawatir sampai tak bisa tidur. Apa yang kau lakukan di sini? Kami datang menjemputmu pulang. Tuan Stone marah sampai dirawat. Nyonya Stone menemaninya, dia tak bisa datang. Jadi Daniel dan aku datang. Baik, jangan bahas itu dulu. Ikut kami ke rumah sakit. Nyonya Stone membuat sup. Temui Tuan Stone dan minta maaf yang benar. Ayo, pergi. Tidak, kau tidak boleh pergi. Jangan persulit Alex. Dia hanya terlalu stres, makanya dia bertindak begitu. Kami sudah bayar kompensasi dan minta maaf ke Aurora Jewels. Jika Anda belum puas, saya akan minta maaf lagi. Baik hati. Maaf. 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 Semuanya. Masalah sudah selesai. Prosedur pelepasan sah. Kami akan keluarkan pernyataan segera. Sekarang minggir. Kami perlu ke rumah sakit menjenguk pasien. Jika Anda terus menghalangi. Ini kantor polisi. Ini adalah kantor polisi. Sekarang, Semua hadirin, insiden Alex Stone kali ini telah menarik perhatian besar. Kami akan merilis pernyataan resmi nanti. Untuk sementara, harap segera mengosongkan jalan. Jika terus menghalangi, kami akan menahan atas tuduhan perkumpulan ilegal dan mengganggu ketertiban, serta memproses sesuai teori hukum. kami melakukan liputan berita yang sah secara hukum. Kami berhak melaporkan. Anda menyalahgunakan wewenang dan menghalangi pengawasan publik. Tuan Stone, Anda diam sejak tadi. Apakah ini pengakuan atas tuduhan daring? Diam saya karena saya memang melakukan kesalahan. Saya telah menerima hukuman yang setimpal. Saya tak akan lari dari tanggung jawab yang harus diemban. Jadi Anda mengaku sengaja siarkan langsung perampokan toko perhiasan. Apa motifnya? Benarkah seperti dugaan netizen Anda ingin jadi influencer dan cepat menghasilkan uang? Ini semua omong kosong. Alex, dia direktur riset Abyss Innovations. Gajinya 7 digit per tahun. Jam pemberiannya saja senilai 20.000. Mana mungkin kekurangan uang? Alex mau jadi influencer. Ini dongeng belaka. Sebagai calon wakil presiden Abyss Innovations, pemegang saham teknologi inti perusahaan, masuk akal dia hancurkan masa depannya untuk sekedar dapat uang. Kalian dekat dengannya pasti membelanya, tapi tahu kondisi terkini dia? Mungkin kalian juga dalam kebodohan. Berdasarkan informasi kami, ayah Alex Stone didiagnosis serangan jantung minggu lalu, butuh $5 juta untuk operasi. Mustahil kumpulkan uang sebanyak dalam waktu singkat. Ini buktinya. Lihat ini, nomor rawat inap, laporan diagnosis, bukti pembayaran, jumlah pembayaran, semua tercatat jelas di sini. Ini bukti kuat dia ingin cari uang cepat. Di zaman sekarang untuk cari uang cepat harus manfaatkan pengaruh. Akun medsosnya nambah 107.000 pengikut dalam semalam kemarin. Kolom komentar penuh orang suruh dia live streaming. Menurutku pulang hari ini langsung live. 3 hari lagi dia akan teriak, ayo follow channel ini. Link pertama di keranjang, buruan beli. Dia terlihat baik-baik saja tapi tega begini. Pantasan berani hancurkan toko perhiasan semua demi cari sensasi. Masa sih? Alex bukan orang begitu. Kalian... Alex, bicaralah. Alex, apa yang mereka bilang benar. Kalau biaya operasi Paxton kurang, bisa bilang ke kami. Kami pasti bantu mengumpulkan, jual harta juga tak masalah. Kau, kenapa pakai cara begini untuk menghancurkan diri? Paxton, bakti Anda mengumpulkan uang untuk ayah bisa dimengerti. Tapi merampok toko perhiasan untuk cari perhatian, pernah pikirkan akibatnya? Berapa banyak anak muda sebarkan video Anda? Berapa anak meniru Anda coba buat sensasi serupa? Anda mengajarkan melakukan kejahatan. Bakti omong kosong. Kurasa dia hanya ingin tenar, sampah masyarakat tak berperasaan. Pakai tindakan ilegal buat sensasi, meracuni generasi muda. Dia harus dihukum. Paxton, kalau investigasi kami menemukan Anda terlibat kegiatan pengaruhi anak di bawah umur, kami berhak panggil Anda kembali. Saya tidak. Saya tak pernah berniat pengaruhi siapapun. Saya hanya... Kau hanya mau jadi selebritas dan cari uang kan? Sayang sekali. Akunmu baru mulai tenar, sudah saya laporkan. Kini semua videomu dihapus. Topik viralmu diredam total. Dengan trik ini kau tak akan bisa bangkit seumur hidup. Apa?
semua sudah hilang. Tak ada yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Berkini jam dan berarti merampas semuanya. Kenapa? Hak apa kau punya untuk melakukan ini? Aku tak tahan kau melanggar hukum demi popularitas dan uang. Aku hanya membersihkan sampah masyarakat. Ada masalah dengan itu? Ada apa? Tak bisa dapat uang, jadi kau marah. Mau pukul aku sekarang? Alex, lepaskan. Ini di luar kantor polisi. Alex, bicara dengan tenang. Jangan gegabah. Menyingkir. Alex! Apa kau sudah gila? Clara sedang hamil. Apa kau tak tahu itu? Video ini sangat penting bagiku. Menghancurkan ini berarti menghancurkanku. Tentu saja penting. Tanpa hal-hal yang menarik perhatian ini, bagaimana kau dapat 5 juta dolar untuk pengobatan ayahmu? Alex! Alex! Hal-hal yang mereka katakan itu, apa itu benar? Mama, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku... Ibu. Jangan panggil aku ibu. Keluarga Stone tidak akan pernah membesarkan orang sekebal dirimu. Nyonya Stone, tolong hentikan Alex. Dia hanya ingin mengumpulkan uang untuk operasi Tuan Stone. Dia tidak bermaksud begitu. Ingin? Apakah ingin membenarkan? Alex, ayah dan aku selalu rajin, jujur dan lurus sepanjang. Apakah kamu pikir ayahmu bisa berbaring dengan tenang menghabiskan uang hasil curian dari aktivitas ilegal? Kamu menghancurkan hatinya dan merusak integritas ayahmu. Nyonya Stone, tolong jangan marah. Alex, bahkan sekarang kamu tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Ibu, aku benar-benar tidak video-video itu. Video-video itu adalah... Apa itu? Kenapa kamu tidak bicara? Tetap keras kepala, bahkan sekarang. Jika ayahmu melihatmu seperti ini, dia akan sangat marah sampai kembali ke ICU. Alex, kamu sudah membuat Tuan Stone marah sampai masuk rumah sakit. Apa kamu mau membuat Nyonya Stone sakit juga? Minta maaf pada Nyonya Stone. Untuk 5 juta dolar orang yang membuang kehormatan, bagaimana mungkin orang seperti... Aku rasa dia sengaja ingin menjadi bintang media sosial dan mencari uang. Itu benar-benar tidak berdasar. Saya wakil presiden ABIS Innovations. Saya bisa membuktikan. Saya wakil presiden ABIS Innovations. Saya bisa membuktikan bahwa Alex Stone takkan pernah merampok toko perhiasan demi uang. Oh, VP Wright, jika saya tidak salah, Alex dulu murid Anda, bukankah begitu? Seorang murid bermasalah dan mentornya turun tangan. Itu trik lama saja. Tepat sekali. Kata-kata kosong, siapa saja bisa mengatakannya. Anda bilang dia tidak melakukannya demi uang? Mana buktinya? Inilah buktinya. Kalian semua bilang Alex ingin jadi bintang media sosial dan dapat uang untuk mengobati ayahnya. Tapi bonus untuk proyek Starlink yang dipimpinnya sebelum tahun baru akan segera diterbitkan. Tepat 5 juta dolar, tidak lebih, tidak kurang. Ini formulir pengajuan bonus. Ini tanda tangan saya dan stempel resmi perusahaan. Tanggalnya, jumlahnya, stempel perusahaan, semua cocok. Ini memang membuktikan bahwa Alex tak kekurangan uang akhir-akhir ini. Siapa tahu jika formulir pengajuan bonus dibuat terburu-buru. Bagaimana jika Anda takut ini merusak harga saham perusahaan dan Anda membantunya? Itu malah lebih mustahil. Sistem SDM ABIS Innovation sangat ketat, apalagi seseorang dengan catatan kriminal. Bahkan jika gagal tinjauan kinerja, mereka akan dipindahkan dari posisi inti. Anda bilang dia melanggar hukum demi uang. Kami hanya akan memecatnya dan memutus hubungan dengannya. Mengapa kami repot-repot mengarang sesuatu? Jadi jika dia tidak kekurangan uang, mengapa membuat kegaduhan seperti ini? Apakah itu tindakan impulsif seni pertunjukan? Sebenarnya, saya mungkin tahu mengapa Alex melakukannya. Tapi, Clara, pada titik ini, tidak perlu melindunginya lagi. Apa yang kamu tahu? Alex, maafkan aku. Agar kamu tidak membuat kesalahan. Yang lebih besar, aku harus bicara. Alex sepertinya. Dia kecanduan judi. Dan dia tidak bisa membayar utangnya. Clara, kamu... Alex, kamu benar-benar kecanduan judi? Apa ini benar? Sebenarnya, beritahu ibu. Ibu, jangan dengarkan omongan mereka. Maafkan aku, Alex. Aku tidak bisa diam saja melihatmu semakin terjerumus ke jalan salah, yang pada akhirnya menuju bencana yang tak terpulihkan. Nona Jenkins, semua perlu bukti. Aku punya bukti. Aku punya rekaman. Beberapa hari lalu Daniel dan aku berada di tempat Alex, minum dan makan malam. Dia mabuk dan bicara ngawur. Saat itu aku merasa itu lucu sekaligus aneh. Jadi aku merekamnya begitu saja. Aku berniat menanyakannya padamu besok. Tapi aku tak menduga. Aku kehilangan terlalu banyak. Aku perlu cara untuk mendapatkan uang. Kau punya rekaman? Alex, jangan salahkan Clara. Dia melakukan ini demi kebaikanmu. Semua orang.
Aku bisa bersaksi bahwa aku juga ada di sana dan dia memang mengatakan hal seperti itu. Namun saat itu kami semua mengira dia bercanda. Andai saja kami tahu, kami seharusnya lebih memperhatikan. Baiklah, kalau begitu. Jadi menghasilkan uang sebagai bintang media sosial bukanlah untuk operasi ayahnya. Ternyata sepertinya aku salah menilai dirinya. Bukan untuk ayahnya, tapi untuk melunasi utang judinya. Orang seperti itu bahkan lebih hina. Petugas, bisakah Anda membiarkan sampah seperti dia pergi? Alex, beritahu ibu sejujurnya. Apa ini benar? Apakah kamu benar-benar berjudi dan tidak bisa bayar? Jadi, itulah sebabnya kau melanggar hukum? Beritahu ibu. Kau mau membuatku mati? Ibu. Maaf. Apa gunanya bilang maaf sekarang? Alex, sampah masyarakat sepertimu yang cari simpati memperdaya orang, berjudi dan buat masalah pantasnya dikurung dan dibina. Benar. Jika permintaan maaf cukup, apa hukum bisa jadi pencegah? Pak polisi, orang yang bermain dengan emosi orang seperti ini harus dihukum berat. Alex, untuk kelakuan sepertimu, kami benar-benar harus memberimu ceramah dan kritikan yang baik. Alex, kamu benar-benar kacau kali ini. Alex, kamu begitu bodoh. Andai saja kamu bilang kami kebenarannya dulu, Clara dan aku pasti bantu kamu. Kenapa kamu biarkan ini terjadi begini? Kamu benar-benar merusak reputasimu. Bantu aku? Bagaimana kamu mau bantu aku? Kalian tidak pernah mempercayai aku. Alex, aku percaya kamu. Nona Jenkins, Anda punya rekaman tapi itu belum tentu membuktikan bahwa itu Alex yang bicara. Dengan teknologi AI saat ini mudah sekali memalsukan rekaman. Mungkin saja seseorang sengaja melakukan ini. Ya, benar. Begitulah adanya. Anak saya pasti dijebak. Benar kan? Memang, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan AI. Baru 2 hari lalu, salah satu kerabat saya anaknya tertipu $50.000 menggunakan rekaman AI. $50.000? Sekarang penjahat tak terhentikan. Maksud Anda, saat Alex berkata kata-kata itu, Clara dan aku ada di sana. Apakah Anda menyarankan kami mengarang bukti untuk menjebaknya? Daniel dan aku adalah orang terpenting, Alex. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti ini? Tenang semua, Nona Jenkins, tolong serahkan file audionya padaku. Aku akan minta kolega saya memverifikasi keasliannya segera. Tidak perlu. Suara itu milikku. Suara ini memang suaraku. Apa yang kau katakan? Alex, mengapa kau sebodoh ini? Utang judimu itu. Ayah dan ibu rela menjual mobil dan rumah, bahkan mengemis di jalanan untuk lunasi utangmu. Mengapa kau ambil jalan sesat? Kenapa kau sampai lakukan kejahatan ini? Tidakkah kau merasa bersalah? Alex, kau... Guru, aku mengecewakan. Membuatmu kecewa. Sebentar lagi kau jadi wakil presiden. Kenapa kau sampai kehilangan kendali? Judi, pelacuran, narkoba haram kau sentuh. Apa kau tidak tahu? Sekali terjebak, sulit untuk keluar. Alex, tahukah konsekuensi jika kau akui rekaman ini milikmu? Apa saja itu? Aku tahu. Hanya akan jadi bahan cibiran orang, diejek diam-diam, dihujat media, dan akhirnya dipajang di tiang penistaan. Tapi, apa artinya itu? Alex, jika tak peduli dirimu sendiri, pikirkanlah orang tuamu. Ayahmu dirawat di rumah sakit, ibu hampir kepingsan tadi. Bagaimana mereka bisa menghadapi tetangga lagi? Bagaimana menjaga harga diri? Petugas Miller, apa maksudmu sebenarnya? Dari pengamatanku selama 2 hari, kau orang yang teratur dalam bekerja, punya rencana hidup jelas. Kau tidak seperti orang yang akan kecanduan judi. Kau ada masalah tak terungkap. Alex, petugas Miller sungguh peduli. Sudah begini keadaannya, tak ada gunanya menyembunyikan. Lebih baik kau mengaku kesalahanmu cepat untuk meringankan hukuman. Itu keputusan paling bijak. Benar, Alex. Clara benar. Mengakui kesalahan lebih baik daripada membangkang. Petugas Miller, karena kau melihat jelas, maka akan kuberitahu semua yang terjadi. Persis seperti kejadian. Petugas Miller, karena Anda melihat segalanya dengan jelas, maka saya akan memberitahu Anda semua yang telah terjadi. Persis seperti yang terjadi. Ini tanggal 2 Agustus, sore hari, pukul 14.30. Saya dari Departemen Kepolisian Riverton, Kapten Divisi Investigasi Kriminal. Nama saya Rebecca Miller. Saya sekarang sedang mewawancarai tersangka dalam kasus perampokan emas langsung, Alex Stone, untuk interogasi. Video ini akan menjadi pengakuan dan akan diarsipkan secara hukum. Alex Stone, tolong mulai pernyataan Anda pidato. Nama saya Alex Stone. Pada 1 Agustus pukul 15 Auro, saya adalah orang di balik aksi perampokan emas nyata. Saya pelakunya, saya akui. Tujuan utama siaran langsung ini adalah untuk mendapatkan pengaruh. Namun, saya tidak melakukannya demi ketenaran media sosial, bukan juga untuk mendapatkan keuntungan.
Saya melakukannya untuk bertahan hidup. Apa jangan aduk katakan? Alex, apa maksudmu dengan itu? Apakah ada yang mengancam Anda? Katakan pada saya. Kebenaran di balik segalanya adalah bahwa jika saya tidak mendapatkan pengaruh ini, saya akan mati. Alex, hanya untuk menarik perhatian, Anda bahkan akan mengarang kutukan seperti itu pada diri sendiri. Anda pasti gila demi uang. Pengaruh untuk hidup. Ini adalah lelucon paling absurd yang pernah saya dengar tahun ini. Apakah Anda pikir ini film fiksi ilmiah? Alex, apakah Anda terlalu stres mengalami halusinasi? Ini bukan waktunya untuk bercanda. Cukup. Alex, lihatlah ibumu. Apakah Anda benar-benar ingin membuat kedua orang tua Anda sangat marah sampai masuk rumah sakit? Baru Anda akan puas kalau begitu. Alex, saya pribadi mempromosikan Anda. Saya tidak pernah menyangka demi ketenaran Anda akan mengarang omong kosong seperti itu. Diam. Alex, ini adalah pintu masuk departemen polisi. Berhentilah berlagak. Sampaikan kasus Anda dengan benar. Diam. Alex, ini pintu masuk departemen kepolisian. Jangan berlagak. Sampaikan urusanmu dengan benar. Petugas Miller, semua yang kukatakan benar. Jika aku tak dapat pengaruh ini, aku tak akan hidup sampai besok. Baiklah, anggap saja semua yang kau katakan benar. Kau akan dapat pengaruhmu dan nyaris selamat. Tapi bagaimana dengan orang tuamu? Ayahmu masih terbaring di ICU menunggu uang demi menyelamatkan nyawanya. Jika dia dengar perkataanmu hari ini, segala omong kosong ini, dia mungkin jadi sangat marah. Dia akan mati di ranjang rumah sakit. Alex, kau sungguh terlalu mengecewakan ibu. Bagaimana kau menjadi seperti ini sekarang? Menjadikanmu murid, membimbingmu langsung proyek, mengajarimu cara hidup. Ini keputusan paling kusesali seumur hidupku. Petugas Miller, Anda dengar sendiri, sudah sampai begini, dan orang seperti itu tidak hanya tak menyesal, tapi malah makin menjadi membuat klaim yang absurd bahwa dia akan mati jika tak dapat pengaruh. Orang seperti itu, bagaimana bisa ia dilepas begitu saja? Benar, ku dengar dia bertindak tak menentu di sel semalam. Kukira dia sudah gila. Jika ada orang sepertinya, bagaimana Anda bisa menjamin keamanan warga taat hukum seperti kami? Bisakah Anda menjaminnya? Jangan bicara omong kosong. Alex, dia bukan orang jahat. Dia selalu sangat baik padaku. Dia tak akan menyakiti siapapun. Betul, aku juga bisa pastikan itu. Alex dan aku sudah berteman sejak kecil. Dia orang yang baik dan tak pernah membuat musuh. Nona Jenkins, Tuan Hayes, bagus Anda berhati baik. Tapi jangan terlalu naif hingga tertipu dan malah bantu penipu Anda. Beberapa orang pandai berpura-pura bertindak seperti binatang berwujud manusia. Mereka tak tunjukkan warna asli hingga saat terakhir. Semuanya harap tenang. Prosedur pembebasan Alex Stone sepenuhnya legal dan sesuai aturan. Mengenai kondisi mentalnya, kantor kami telah mengirim seorang profesional medis untuk melakukan evaluasi psikologis. Kondisi mentalnya baik. Dia juga tak punya kecenderungan kekerasan. Jika begitu, bolehkah saya pergi? Secara teori, ya. Saya punya urusan penting yang harus diurus. Saya pergi sekarang. Tunggu, Alex. Aksi perampokan live kamu kemarin sudah menggemparkan internet. Kalau pernyataanmu hari ini terbongkar lagi, masa depanmu akan hancur berantakan. Bahkan mungkin sulit cari kerja untuk memenuhi kebutuhan. Tahan tidak? Menanggung risikonya? Alex, aku tahu kamu punya banyak rahasia. Tapi meski kau tak peduli padaku, pikirkanlah bayi. Di kandunganku anak kita. Mengerti? Benar, Alex. Sadarlah. Maukah anak kita lahir dan hidup dalam persembunyian, makan tak tentu, tak tahu sumber rezeki berikutnya. Inikah masa depan yang kau mau? Orang sepertimu tak layak jadi ayah. Alex, dengarkan nasihatku. Clara sedang hamil. Dia selalu mendukungmu. Mana lagi kau cari gadis baik seperti dia? Jangan biarkan dia dipermalukan di depan tetangga. Dia tak bisa angkat kepala. Jangan sampai cucuku sejak lahir jadi bahan gunjingan di belakang mereka. Alex, kalau kau masih lelaki, bertanggung jawablah atas semua ini. Alex, ku beri kesempatan terakhir untukmu. Jelaskan semua kejujuran sekarang, sebab dan akibatnya. Setelah ini selesai, saat laporan resmi dirilis, bisa kami sertakan keterangan ada alasan di baliknya. Ada alasan khusus. Ini bisa meredakan opini publik. Lebih baik daripada terhina sepenuhnya, kan? Petugas Miller, aku akui, pernyataanku di sel tahanan kemarin memang ada kebohongan. Tapi semua yang kukatakan hari ini adalah kebenaran. Kenapa saat jujur malah tak dipercaya? Omong kosong. Bertahun-tahun menangani kasus, lihat orang bunuh demi uang, lompat gedung demi cinta, tapi tak pernah lihat orang hidup butuh pengaruh untuk bertahan. Kau punya keluarga baik dan masa depan cerah. Sungguh tak mengerti. Kenapa kau? Anta mama kau bicara nonsens merusak diri ini. Semua yang kukatakan benar. Kalau tak dapat pengaruh ini, aku tak akan bertahan. Tak ada yang percaya. Mungkin ini sudah takdirku. Apa yang kukatakan itu benar. Jika aku tak dapat pengaruh ini, aku tak akan selamat sampai besok. Tak seorang pun percaya padaku.
Mungkin ini takdirku. Apa? Era apa sih sekarang, Bibidin? Masih percaya takdir? Sepertinya kerja keras mendorongmu ke jurang, berharap cepat kaya dengan siaran langsung perampokan. Kau pikir netizen bodoh? Dengan pengalaman 20 tahun meliput berita sosial, tindakanmu ini adalah kasus klasik pamer. Pertama, kau cari perhatian dengan rampok, lalu cerita sedih agar simpati. Yang kau mau hanya memanfaatkan tren pengaruh, itu saja. Ya kau benar. Kau sangat benar. Kau tak salah. Aku hanya ingin terkenal. Aku hanya ingin pengaruh. Baiklah, ayo, rekam aku. Apa? Sudah mengaku? Sepertinya kita tepat sasaran. Jadi kau menyerah. Pak polisi, oportunis tak menyesal ini, perlukah kita selamatkan dia? Saya sarankan segera menuntutnya untuk jadi contoh. Tidak. Alex, lihat mataku. Insting profesionalku berkata, ketakutan di matamu benar-benar tidak palsu. Apakah kau menyembunyikan sesuatu? Apakah seseorang mengancam keluargamu? Alex, jika kau menyembunyikan sesuatu, beritahu kami, bicara. Benar, Alex. Cepit, beritahu kami. Selama kau jelaskan dirimu, kita tetap teman baik. Jangan khawatir, aku selalu di pihakmu. Alex, kau membuat ibumu ketakutan. Kau keras kepala sejak kecil. Kau selalu memikul beban sendiri. Tapi kali ini berbeda. Tolong beritahu ibu apa yang sebenarnya terjadi. Selama kau jujur, aku akan ajukan ke perusahaan untuk menjagamu sebagai kandidat wakil presiden. Alex, jangan kecewakan aku kali ini. Baiklah. Karena kalian semua ingin tahu, maka akan kukatakan. Saatnya mengungkap kebenaran. Baiklah. Karena kalian semua ingin tahu, akan kuberitahu. Sudah waktunya mengungkap kebenaran. Petugas Miller, apa yang akan kukatakan mungkin akan sepenuhnya mengubah pemahamanmu. Mungkin terdengar seperti cerita mengada-ada, tapi tolong, kau harus dengarkan aku dengan tenang sampai selesai. Karena ini menyangkut lebih dari sekadar hidupku. Baiklah, selama kau berkata jujur, betapapun anehnya, akan kuingat semuanya. Namun, jika kau mencoba menipu lagi dengan bicara pengaruh atau omong kosong penyelamat hidup, meski aku ingin membantumu, hukum takkan bisa. Selama bertahun-tahun jadi petugas, aku tak akan pernah salah pada orang tak bersalah, tapi aku juga tak akan pernah membiarkan penjahat lolos. Petugas Miller, aku percaya integritas profesionalmu untuk membedakan benar dan bohong. Sebenarnya, cerita ini dimulai seminggu lalu. Seminggu lalu? Bukankah itu? Diam, bicaralah. Kebenarannya adalah Polisi Sideward sedang menangani kasus warga harap kosongkan area. Alexson, saya Kapten Ryan Steele dari unit investigasi kriminal Seaside Sideward. Anda kini dicurigai terlibat dalam sebuah kasus. Kami menangkap Anda secara sah. Ini surat penangkapan Anda. Mohon bekerja sama. bagus sekali. Akhirnya kau datang. Cepat, cepat borgol aku. Bagus sekali. Kamu akhirnya sampai. Cepat, cepat borgol aku. Sepertinya kau sudah tahu kami datang. Apa kau sudah tahu sesuatu? Karena kau sudah menemukanku dan bahkan mengajukan surat perintah penangkapan, bukankah kau sudah tahu semuanya sekarang? Alex, stop. Kami sudah mengumpulkan bukti yang cukup. Sebaiknya jangan coba tipu. Bekerja samalah dengan jujur. Di borgol, Alex Stone ini, apakah dia melakukan hal lain di Seaside Ward? Kejahatan berantai? Aku sudah tahu dari dulu. Orang yang mampu menyiarkan perampokan langsung, tindakan tak tahu malu seperti itu, pasti bukan orang baik. Kapten Steele, kukira kasus apa melibatkan Alex Stone. Jika kau butuh bantuan kami. Satuan Tugas Negara telah dibentuk resmi. Kasus ini sangat rahasia, tidak nyaman merinci sekarang. Begitu kasus diumumkan, bisa menimbulkan kepanikan kota. Kepanikan seluruh bagaimana kota? Bisa gitu serius. Alex Stone, dulu itu hanya kenakalan kecil. Sekarang negara membentuk satuan tugas khusus. Apa sebenarnya aku ngertinya? Jadi kau harus kau lakukan gitu. Petugas Miller, sudah kubilang sebelumnya. Kebenarannya menyangkut lebih dari sekadar hidupku. Karena negara sudah membentuk satuan tugas khusus. Aku percaya, mereka pasti memberikan keadilan padaku. Petugas Miller, sudah kubilang sebelumnya. Kebenaran melibatkan lebih dari sekadar hidupku. Karena negara sudah membentuk satuan tugas khusus, aku yakin mereka pasti memberiku keadilan. Satuan Tugas Khusus Negara dan berita dirahasiakan. Biasanya hanya kasus yang melibatkan puluhan atau ratusan orang dalam sindikat penipuan besar atau pembunuh berantai dengan beberapa nyawa di tangan mereka memerlukan respons sebesar ini. Menurutku, dia benar-benar dalam masalah kali ini. Perampokan live-nya dulu sudah cukup menarik perhatian, tapi sekarang dia terlibat dalam kasus tingkat negara. Sulit baginya untuk pulih. Negara? Alex, apa yang telah, ya ampun, apa yang kau lakukan, Alex? Katakan pada ibu. Nyonya Stone, mohon jangan gelisah. Masalahnya belum diselidiki sepenuhnya. Tidak apa-apa dia? Bu, maafkan aku. Alex Stone, apa gunanya minta maaf sekarang? Untuk apa? Saat kau melakukan kejahatan,
Mengapa kau tak memikirkan Tuan dan Nyonya Stone? Alex, aku sungguh salah menilai dulu. Kukira kau hanya impulsif. Tapi tak terbayang kau bikin kekacauan sebesar ini. Aku tak percaya. Alex, jika kau dituduh salah, ibu akan berikan segalanya demi keadilanmu. Tapi jika kau benar, benar-benar, bagaimana ibu akan hidup? Bu, maafkan aku. Kasus ini memang berkaitan denganku. Kau, Nyonya Stone. Tapi Bu, kau harus percaya padaku. Meskipun kasus ini berkaitan denganku, aku tak melakukannya. Aku hanya terseret saja. Tapi Bu, kau harus percaya padaku. Meskipun kasus ini berkaitan denganku, aku tidak melakukannya. Aku hanya terseret. Tidak melakukannya? Apakah Kapten Steel akan datang dengan surat perintah penangkapan untukmu? Meskipun kami tidak tahu kasus apa yang kau tangani, tapi melihat perilakumu yang aneh saat perampokan live kemarin, ditambah sikap ambigumu hari ini, semuanya sangat tidak meyakinkan. Menurutku sangat mungkin kau yang melakukannya. Alex, kami sangat ingin mendukungmu. Kami sangat ingin percaya padamu. Tapi dari kemarin sampai sekarang, tindakanmu sangat tidak meyakinkan. Alex, percuma saja mengatakan kau terseret. Apa gunanya? Kau harus membuat semua orang percaya padamu. Mana buktimu? Bukti yang bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Alex Stone, aku benar-benar salah menilaimu. Kukira kau hanya impulsif, tapi tak pernah kubayangkan. Kau membuat kesalahan dan belum juga mengatakan hal berarti. Kau benar-benar mengecewakan semua kepercayaan kami. Kau bilang tidak melakukannya. Apa kau punya bukti? Bukti yang bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Sedikit saja. Aksi live kemarin bisa dibilang kenekatan remaja. Tapi situasi sekarang ini, sekarang kau urus sendiri. Baiklah. Penyelidikan akan kami tangani. Alex Stone, ikut kami. Katakan sesuatu. Alex! Nyonya Stone. Bu. Ibu. Alex, melihat ibumu pingsan karena marah karenamu, tidak ada yang ingin kau katakan. Kapten Steel, apa yang kau ingin aku katakan? Kau ingin aku bilang aku salah? Atau kau ingin aku bilang aku menyesal melakukan ini? Teman-teman dan keluargamu sudah kesana kemari sangat khawatir karenamu. Dan kau, ibumu, dia bahkan pingsan karena marah di sana. Sudah sampai begini. Dan kau tidak punya sedikit pun penyesalan? Tidak, aku tidak. Alex, kau masih muda. Jangan hancurkan masa depanmu. Mengingat keluargamu memohon untukmu seperti ini. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau mengaku sekarang tentang keterlibatanmu dalam kasus, aku bisa mengajukan ke atasan untuk menyatakan kau mengaku sukarela dan menunjukkan penyesalan yang akan membantumu mendapat hukuman lebih ringan. Tidak perlu, Kapten Steel. Terima kasih atas tawaran baikmu. Tapi aku tidak punya untuk diakui. Aku tidak percaya. Bahkan sekarang, kau masih belum menunjukkan penyesalan sedikit pun. Apa kau punya gambaran betapa seriusnya kasus yang melibatkanmu? Begitu detailnya terungkap, tidak hanya distrik pesisir, tapi seluruh negara bagian akan menjadi kacau. Tentu saja aku tahu betapa seriusnya kasus ini. Tapi apa yang itu ubah? Aku sudah memberitahumu. Aku tidak melakukan kejahatan ini. Aku hanya terlibat di dalamnya. Kau... Surat perintah penangkapan itu, kami mengajukannya dengan bukti melalui jalur resmi. Bukti yang tak terbantahkan hampir tersaji di depanmu. Bagaimana kau masih berani berkata kau tidak melakukannya? Kapten Steel, tidak ada gunanya berkata lagi. Karena negara sudah membentuk satuan tugas khusus, aku yakin polisi akan membersihkan namaku. Kapten Steel, tak ada gunanya bicara lagi. Karena negara sudah membentuk satuan tugas khusus, saya yakin polisi akan membersihkan nama saya. Sepertinya kau tak akan mengaku kalah sampai di jurang. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tak beri kesempatan. Kapten Steel, Alex Stone ini tampak berbeda dari tersangka lain. Dia bersikeras dia tak melakukannya sekian lama. Mungkinkah dia benar tak melakukannya? Mustahil. Dengan bukti yang tak terbantah, bagaimana mungkin bukan dia? Menurutku dia keras kepala saja. Alex, jangan berani menyesal nanti. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Alex, Biro Negara sudah tiba. Ini kesempatan terakhirmu untuk mengaku dengan sukarela. Yakin kau tak punya apapun untuk kukatakan? Kapten Steel, kau tak perlu bujuk aku lagi. Aku tak akan mengaku hal yang tak kulakukan. Aku tahu apa yang kulakukan. Dan aku tahu apa yang kutunggu.
Ayo pergi. Tunggu. Alex Stone, kau akan bayar nyawa putriku. Kembalikan hidup putriku. Edward, David, kenapa kalian di sini? Memangnya kenapa tidak? Jika kami tidak datang, bagaimana kami mengungkap perbuatan kejimu? Bagaimana lagi kami mendapatkan keadilan? Alex, kami sangat mempercayai. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Apakah kau punya hati nurani? Hentikan mereka. Semuanya, saya mengerti perasaan Anda. Tapi kasusnya masih diselidiki. Mohon tenang, tenang. Setelah apa yang terjadi, bagaimana Anda bisa minta mereka tenang? Kenapa kalian semua di sini? Siapa yang izinkan Anda masuk? Ini kantor Kejaksaan Negara, bukan tempat mencari berita. Baiklah, Alex Stone. Aku bertanya-tanya sebelumnya mengapa negara membentuk satuan tugas khusus hanya untuk menangkapmu. Ternyata kau lakukan kejahatan serius. Kalian semua tahu? Tentu saja. Semuanya, lihat. Tadi malam, Abyss Innovations, perusahaan ternama, mengalami krisis mendadak. Seluruh data proprietarnya dicuri dan keuangan perusahaan kini dalam bahaya besar. Alex Stone, kau yang mencuri data proprietari Abyss Innovations, bukan? Alex Stone, kau yang mencuri data rahasia Abyss Innovations, bukan? Momen ini akhirnya tiba. Sungguh kasus besar yang berprofil tinggi melibatkan Abyss Innovations, mata pencaharian ribuan karyawan, dan kelangsungan hidup perusahaan. Alex, bagaimana kau masih bisa tersenyum? Alex, kau tahu, istriku baru saja melahirkan dan klinik bersalin menunggu pembayaran. Sekarang perusahaan bangkrut. Aku bahkan tidak punya gaji pokokku. Apa kau akan membuat keluargaku kelaparan? Apakah hatimu sudah hilang? David, Alex, kau seorang eksekutif perusahaan, gajimu jutaan setahun, punya mobil dan rumah, dan tak punya masalah finansial. Runtuhnya perusahaan takkan terlalu mempengaruhimu. Tapi bagaimana denganku? Aku hanya karyawan biasa, anakku butuh uang sekolah bulan depan. Sekarang kau membuatku kehilangan pekerjaan. Bagaimana aku membayarnya? Dan aku, putriku menderita leukemia dan gajiku harapan satu-satunya untuk pengobatannya. Mengapa kau putus harapan hidupnya? Mengapa kau hancurkan semua keluarga kami? Alex, dengarkan mereka. Mereka semua rekan kerjamu, bawahanmu, teman. Beberapa menunggu gaji untuk membesarkan anak. Yang lain menunggu uang untuk menyelamatkan putri mereka. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Mencuri data perusahaan, membuat mereka semua kehilangan pekerjaan tanpa jalan keluar. Awalnya, kau siarkan langsung perampokan toko emas, mendorong remaja menirumu dengan jahat. Hari ini kau ketahuan mencuri dari Abyss Innovations. Data teknis intinya menghancurkan mata pencaharian ratusan keluarga. Alex, bagaimana bisa kau begitu berbisa? Sampah. Pergi, kau memalukan. Pergi. tidak, aku tidak melakukan ini. Semuanya dengarkan aku. Semua ini bukan ulahku. Berhenti berpura-pura, Alex Stone. Kau direktur riset dan pengembangan di Abyss Innovations. Hanya kau yang punya akses ke data eksklusif. Ada kesalahpahaman fisik. Aku bisa jelaskan. Apa yang perlu kau jelaskan? Apa kau tak tahu betapa ketatnya manajemen data perusahaan? Data penting dibagi jadi 3 bagian, masing-masing dikelola oleh salah satu dari 3 wakil direktur kita. Hanya kau sebagai direktur bisa mengintegrasikan data dengan kunci milikmu. Alex, kami sudah bekerja di bawahmu 3 tahun, selalu menganggapmu pemimpin yang bisa diandalkan. Sekarang perusahaan bangkrut, kemana kami karyawan biasa seharusnya mencari kerja? Bagaimana kami harus hidup? David, Seon, tolong tenang. Semua ini bukan ulahku. Tenang. Bagaimana kau bisa minta kami tenang? Putriku masih di rumah sakit di ICU. Kemoterapi leukemianya tak boleh ditunda sehari pun. 1 hari terlambat bayar dan obatnya bisa berhenti. Itu bisa merenggut nyawanya. Kau tak hanya merusak perusahaan, kau menghancurkan seluruh ruh hidup kami. Bahkan sekarang kau masih coba membantah. Jika kau benar-benar tak bersalah, apakah Kapten Steel bisa mendapatkan surat perintah penangkapan langsung untuk menangkapmu? Memang, kami punya rangkaian bukti lengkap. Itulah cara kami mendapatkan surat perintah penangkapan. Alex, kau memang melakukan kejahatan. Tidak. Ada yang salah di sini. Aku tidak melakukan semua ini. Aku jelas. Alex, Clara, Daniel, kau di sini untuk bersaksi untukku, kan? tidak. Kami di sini untuk mengeksposmu. Tidak. Kami di sini untuk mengungkapmu. Apa maksudmu? Meskipun sebagai tunanganmu, aku benar-benar tak mau mengakuinya. Tapi sekarang, bukti ada di depan kita, jelas menunjuk padamu. Aku tak mungkin membiarkan perasaan pribadi menghalangi dan menutupi seorang penjahat yang telah mencelakai keluarga semua. Bukti apa? Alex, jangan salahkan Clara. Dia tidak sengaja menargetmu. Dia hanya memilih berpihak pada keadilan. Bagaimanapun, hal-hal yang kau lakukan telah merugikan terlalu banyak orang. Apa yang kau bicarakan? Clara, Daniel, salah satu dari kalian adalah tunanganku, dan yang lain sahabatku. Apa kau tidak tahu orang seperti apa aku ini? Justru karena kami tahu orang seperti apa dirimu, dan betapa kejamnya kau bisa demi keuntungan. Itulah sebabnya aku sangat sakit hati dan kecewa. Alex, kau pikir apa yang kau lakukan sempurna, bahwa kau telah menghapus semua jejak? Kau mungkin tak membayangkannya, kan? Rekaman pengawasan menangkapmu saat beraksi menyalin data. Bagaimana bisa ini terjadi? Alex, video itu bukti tak terbantah. Sekalipun kau menyangkalnya terus, kau takkan lepas dari hukum. Bersiaplah membusuk di penjara. Alex Stone, kau penjahat. Kau
mau menghancurkan harapan hidup putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Edward. Aku akan melawanmu sampai mati. Edward. Aku tidak melakukannya. Percayalah padaku. Jika bukan kau, lalu siapa? Hantean. Semuanya, tenanglah. Siapapun yang berani menyakiti orang lain akan didakwa menghalangi keadilan. Tenang. Kapten Steel, video ini semuanya terekam jelas. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Akan kukatakan sekali lagi. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Satuan Tugas Negara belum secara resmi menginterogasi Alex. Apakah Alex bersalah akan ditentukan oleh rangkaian bukti yang lengkap. Bukan hanya dari satu klip video atau dorongan sesaat. Tolong percayai kami. Kami pasti akan mengungkap kebenaran dan memberi setiap orang hasil yang adil. Baiklah, kami bisa menunggu penyelidikan Satgas. Tapi kami punya satu tuntutan. Kasus ini menyangkut mata pencaharian ribuan orang dan keluarga mereka. Sidang harus terbuka. Benar, sidang harus terbuka. Kami perlu tahu apakah Alex benar-benar bertanggung jawab atas kehancuran kami. Tepat sekali, harus ada sidang terbuka. Dia tidak boleh dibiarkan lolos dari ini. Sidang terbuka, dimengerti, mengingat dampak signifikan dampak sosial kasus ini. Kami akan melanjutkan dengan sidang terbuka. Alex, lihatlah orang-orang ini, kerumunan yang ingin pengakuanmu. Lihat mereka yang mata pencahariannya hancur karenamu, kini diliputi keputusasaan. Apakah kau menyesal sekarang? Tidak. Aku sangat menantikannya. Saat ini 2 Agustus pukul 3 sore. Saya Kapten dari Divisi Kriminal Wilayah Laut Ryan Steele. Ini kartu identitas polisi saya. Sebagai Ketua Satgas Negara, saya di sini untuk menanyai tentang Abyss Innovations, kasus pencurian data rahasia. Saya yang akan menyelidiki. Alex, terkait tuduhan bahwa Anda terlibat mencuri data rahasia perusahaan, apakah Anda punya pembelaan atau pernyataan? Saya ingin berkata, saya tidak mencuri teknologi inti Abyss Innovations. Tidak pernah. Itu palsu. Rekaman pengawas jelas sekali. Masih coba menyangkalnya? Pengawasannya jelas. Tapi bukan berarti itu nyata. Sehebat apa teknologi AI kini? Saya yakin semua yang hadir sangat paham soal itu. Memalsukan rekaman pengawas bukanlah hal sulit. Lagi pula, di dalam Abyss Innovation sendiri ada tim riset dan pengembangan AI yang terkemuka. Mereka memiliki teknologi pembuatan video paling canggih. Apa yang dia katakan terdengar benar. Tahun lalu, Departemen Litbang kami menguji teknologi sintesis video AI. Memang bisa mirip aslinya, orang biasa sama sekali tak bisa membedakan. Maksud Anda bahwa rekaman pengawas yang menjerat Anda dipalsukan AI? Alex, saya menyesal memberitahu Anda. Video ini setelah diperiksa oleh tim teknis kami, tidak menunjukkan tanda sintesis AI. Dan tidak ada kemungkinan manipulasi pasca produksi. Ini laporan pemeriksaannya. Anda seharusnya bisa memahaminya. Ternyata asli. Ini benar-benar nyata. Alex, kau memang pandai mengarang alasan. Mengetahui pengawasan menentangmu, kau pakai fabrikasi AI sebagai alasan. Sayang sekali, pengawasan itu nyata. Kau tak bisa menyangkalnya. Alex, kita seharusnya menikah. Bagaimana mungkin aku pakai video palsu untuk menjebakmu? Lebih dari siapapun, aku berharap kau tak bersalah. Tapi kau... Alex, kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Aku selalu menganggapmu seperti saudara. Clara sangat setia padamu sepenuh hatinya. Tapi bagaimana denganmu? Kau mencuri data perusahaan. Dan setelah terbongkar, kau masih penuh kebohongan. Apa menurutmu itu adil bagi kami? Karena video ini nyata dan Alex adalah satu-satunya di Abyss Innovations yang memiliki kunci dan dapat mengintegrasikan semua data. Bukankah itu berarti Alex adalah orangnya yang benar-benar melakukan kejahatan ekonomi besar ini? Tapi, mengapa dia melakukan itu? Pertanyaan bagus. Sebagai Direktur Abyss Innovations Departemen Litbang dan calon wapres, apa untungnya bagiku menghancurkan perusahaan? Aku tidak ingin mengatakan ini, tapi sekarang nyawa orang terancam. Semuanya, Alex baru-baru ini bonusnya ditahan selama setengah tahun oleh Direktur Wang karena kesalahan riset. Itulah sebabnya dia menyimpan dendam. Sebelum ini, Direktur Sun dari Riverine Dynamics juga mendekatinya. Dia menggunakan perusahaan kita data rahasia sebagai batu loncatan, sebagai alat tawar untuk bernegosiasi demi paket kompensasi yang lebih baik. Sulitnya mencari kerja sekarang. Saudara-saudara kita di Departemen Litbang, bukankah mereka punya orang tua dan anak untuk dibesarkan? Putri Edward masih di rumah sakit sekarang, menunggu uang untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Seberapa sulitnya mencari kerja saat ini? Teman-teman kita di divisi R&D, bukankah mereka punya orang tua yang harus dijaga? Putri Edward masih di rumah sakit saat ini, menunggu biaya untuk menyelamatkan nyawanya. Betapa kejamnya Anda. Alex, jika terjadi sesuatu pada putriku, aku bersumpah, bahkan jika harus mengorbankan nyawa, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tidak, ini tidak benar. Alex, video pengawasannya itu nyata.
Tunanganmu dan sahabatmu keduanya menuduhmu, dan kau masih beralasan. Kau tidak mencoba memakai trik yang sama lagi seperti di kantor polisi Riverton Borough. Pura-pura gila ya? Ku dengar itu sebelumnya di kantor polisi Riverton Borough. Kau menunjuk dinding dan bilang ada yang mencoba mencelakaimu. Apakah kau disuruh melakukannya oleh orang lain? Mungkinkah kau mencoba lepas dari tanggung jawab dengan berpura-pura gila? Alex, aku selalu menyimpan secercah harapan di hatiku. Kukira kau punya beberapa kesulitan tersembunyi. Tapi aku tak pernah menyangka bahkan di titik ini, kau masih mengalihkan kesalahan. Kau benar-benar mengecewakanku. Alex, sudah lupakah bagaimana orang tuamu mengajarmu? Mereka berdua orang yang jujur sepanjang hidup mereka. Tapi karena mereka berdua sangat marah hingga dirawat di rumah sakit. Bagaimana kau bisa menghadapi mereka? Baiklah, semuanya tenang. Ini ruang interogasi, bukan ruang debat. Silakan duduk. Alex, ada hal lain yang ingin kau katakan? Kalian semua, kalian sungguh tak menyesal keputusan kalian hari ini? Benarkah begitu? Alex, jangan bertanya hal yang tidak relevan. Jawab pertanyaanku. Captain Steele, video pengawasannya mungkin nyata, tapi orang di dalamnya benar-benar tidak mungkin aku. Captain Steele, video pengawasan mungkin asli, tapi orang di dalamnya jelas bukan saya. Kalau bukan Anda, lalu siapa lagi? Anda menyarankan saya untuk mengambil screenshot rekaman, memperbesarnya 10 kali dan menunjukkannya pada Anda, agar Anda bisa melihat sendiri apakah orang itu Anda. Alex, saya sungguh tak pernah membayangkan bahwa untuk lepas dari kesalahan, Anda akan mengarang kebohongan cacat seperti itu. Kebohongan yang mampu Anda buat. Apa Anda anggap kami semua bodoh? Alex, Anda bilang tidak ada di video. Apa bukti Anda? Tentu saja saya punya bukti. Lagi pula, itu jenis bukti yang akan membungkam semua, tak menyisakan ruang argumen. Itu mutlak. Apa? Bukti yang Anda bicarakan adalah... Captain Steele, jangan terburu-buru. Pertama, saya ingin tanya, kapan tepatnya Abyss Innovations datanya hilang? Hari apa? Dan jam berapa? 1 Agustus lewat tengah malam. Dini hari 2 Agustus. Anda... Tepat tengah malam, 1 Agustus, tengah malam. Saya ingin tanya semua pada waktu itu di mana saya. Pada 1 Agustus, pukul 3 sore, saya siaran langsung perampokan di toko perhiasan seberang Polsek Riverton dan menyiarkannya langsung. Insiden ini seketika memicu topik trending online. Para wartawan yang hadir berada di garis depan, mencaci maki saya tanpa ampun, mengatakan saya sengaja menyesatkan remaja. Karena itu, saya ditahan semalaman. Jadi, Captain Steele, pada 1 Agustus, tengah malam, saya di sel tahanan Riverton Borough, tertidur pulas. Jadi, Captain Steele, pada 1 Agustus, pada tengah malam, aku sedang tidur di fasilitas penahanan Riverton Borough. Itu sepertinya benar. Siaran langsung kemarin cukup membuat heboh. Aku juga melihatnya. Saya juga melihatnya. Waktu itu kukira Alex hanya mengerjai. Bolehkah aku tanya Captain Steele, bagaimana aku bisa tertidur di Riverton Borough fasilitas penahanan sambil secara bersamaan di Abyss Innovations di Seaside Ward mencuri data yang hilang? Bagaimana bisa seseorang berada di 2 tempat sekaligus berjarak puluhan mil? Jika Alex Stone di fasilitas penahanan, lalu bagaimana kau jelaskan rekaman pengawasannya? Dalam video itu jelas wajah Alex. Kau harus tanya tunanganku dan teman baikku. Bagaimana kami tahu apa yang terjadi? Kami hanya menyerahkan bukti video yang kami punya kepada polisi. Lagi pula, video itu diambil dari Departemen R&D, Sistem Pengawasan. Jika kau tak percaya, silakan periksa. Captain Steele, kami sudah verifikasi rekaman. Itu benar-benar berasal dari Departemen R&D Abyss Innovations, kamera pengawasannya terekam di sana. Baiklah, kalian boleh kembali bekerja. Lihat, aku tidak bohong. Video pengawasan itu nyata. Tapi kau klaim kau di tahanan. Siapa yang bisa buktikan kau ada di tahanan selama 24 jam? Benar. Saat itu orang tuamu membayar jaminan untukmu cukup awal. Menurut protokol, kau bukan kriminal. Kau punya kesempatan untuk kabur dan melakukan kejahatan. Jadi, Anda mengusulkan bahwa saya sengaja kabur dari fasilitas penahanan yang longgar, menyelinap keluar, dan bergegas semalaman ke Abyss Innovations, 31 mil jauhnya. Dan setelah saya selesai, saya lalu bergegas kembali, langsung kembali, berpura-pura seolah tak ada yang pernah terjadi. Begitukah? Bukankah begitu? Anda ditahan karena masalah sipil, bukan sebagai kriminal tersangka dalam kasus pidana. Pengawasan para petugas terhadap Anda longgar. Tidak akan sulit bagi Anda untuk kabur. Alex, kami sungguh tidak ingin mencurigai Anda. Namun faktanya di sini, pengawasan itu nyata. Namun situasi Anda saat ditahan tak satu pun dari kami melihat dengan mata kepala sendiri. Mungkin seperti kata Daniel, Anda menyelinap keluar di suatu waktu. Memang, jika keamanannya longgar, dia pasti bisa menyelinap keluar. Hanya saja situasi ini, bukankah itu terlalu merepotkan? Tepat sekali. Riverton Borough adalah sekitar 31 mil dari Seaside Ward. Perjalanan pulang pergi semalaman lebih dari 60 mil. Anda semua sungguh menganggap saya hebat.
Hanya sedikit sulit, bukan tidak mungkin. Saat orang didorong keuntungan, potensi mereka bisa ditingkatkan tanpa batas. Untuk membersihkan nama Anda bahkan mengarang kebohongan. Apa sedikit perjalanan ekstra dibandingkan itu? Tepat sekali. Akui saja. Jika Anda mengaku, Anda mungkin mendapat hukuman ringan. Ini benar-benar konyol. Fasilitas penahanan Riverton Borough dilengkapi kamera pengawas di mana-mana. Jika Anda tidak percaya saya, silakan periksa. Lihat apakah saya pernah menyelinap keluar. Selain itu, saya juga punya saksi. Saksi apa? Jangan sembarangan cari orang untuk memberi kesaksian palsu untukmu. Apakah saya masuk hitungan sebagai saksi yang memenuhi syarat? Saya bisa bersaksi untuk Alex. Kemarin, dia di sini 24 jam. Dia tinggal di fasilitas penahanan Riverton, terutama tengah malam. Berikut rekaman dari fasilitas penahanan Riverton, mencakup periode dari 1 Agustus hingga 2 Agustus. Semua rekaman CCTV. Saya sudah memeriksa semuanya. Alex selalu berada di fasilitas penahanan. Dia tidak pernah keluar. Mengenai insiden pukul 12 malam, pencurian di Abyss Innovations, pada saat spesifik itu rentang waktu. Saya berada di sini di fasilitas penahanan. Menginterogasi Alex sepanjang waktu. Jadi saya bisa menjaminnya. Kapten Steele, saya bertanya-tanya, apakah bukti saya dan kesaksian saksi cukup untuk membuktikan ketidakbersalahan saya? Rekaman pengawasan seorang saksi. Ini merupakan hampir sempurna alibi. Sekarang, apalagi yang harus Anda katakan? Kapten Steele, saya telah mengajukan alibi saya. Bisakah Anda sekarang menyatakan saya tidak bersalah dan menghentikan kecurigaan Anda? Tidak, ada yang salah. Kemarin Anda siaran langsung merusak toko perhiasan. Semua demi hanya 50.000 dolar kompensasi. Clara dan saya mencoba membujuk Anda dengan sungguh-sungguh, tetapi Anda menolak membayar. Bahkan orang tua Anda ketika mereka tiba kemudian menawarkan untuk membayar untuk Anda, tetapi Anda masih menolak. Anda bersikeras bahwa petugas Miller menempatkan Anda di tahanan. Apa sebenarnya yang ingin Anda capai? Mungkinkah bahwa Anda sudah tahu Abyss Innovations teknologi intinya akan dicuri? Tepat sekali, benar. Sekarang semuanya masuk akal. Sudah lama aku bertanya-tanya, sudah cukup lama. Kau jelas tahu kalau ditahan akan merusak reputasimu, bahkan mempengaruhi masa depanmu di perusahaan. Kenapa kau bersikeras untuk tetap di sana? Jadi kau sudah merencanakan semuanya. Kau ingin pakai penahanan sebagai tameng untuk membersihkan namamu. Aku ingat sekarang. Tadi pagi di pintu masuk Departemen Polisi Riverton, kau terus bilang pengaruh itu penting, tanpa itu kau akan mati. Saat itu kami kira kau hanya beraksi mencoba pakai rumor untuk bikin sensasi. Tapi kini tampaknya kau sudah lebih awal menyiapkan pembelaanmu. Benar. Aku bilang aku melaporkan videomu untuk dihapus. Kau langsung marah padaku. Kukira saat itu kau kesal karena tak bisa cari uang tanpa pengaruh. Sekarang aku mengerti. Kau takut tak ada yang peduli pada penahananmu, takut tak ada yang memberimu alibi. Lagi pula, alibi apa lagi yang ada di dunia ini? Yang lebih meyakinkan dari pengawasan penegak hukum dan kesaksian petugas? Alex, kau memang licik. Kau pakai fasilitas tahanan sebagai markas, jadikan kami saksimu, bahkan menampilkan dirimu sebagai korban. Alex, apakah ini alasannya kau terus mendesaku menahanmu? Bahkan sampai mengamuk? Alex, katakan padaku, apakah kau sengaja merusak toko perhiasan demi pengaruh, lalu pakai penahanan untuk membuat alibi? Baiklah. Aku mengakuinya. Baiklah. Aku mengakuinya. Bagus kamu mengakuinya. Tidak perlu keras kepala di sini. Memperpanjang ini tidak akan memberimu manfaat. Ya, Alex membuat kesalahan tidak menakutkan. Selama kau jujur mengakui kesalahanmu dan mencari keringanan. Maka saat bayi lahir, aku akan memberitahu mereka ayah mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas tindakannya. Tepat sekali, Alex. Tidak menakutkan membuat kesalahan. Tidak apa-apa. Kita masih teman baik. Clara dan aku akan selalu menunggumu keluar. Oh, benar. Aku juga akan bantu merawat anakmu dengan baik dan pastikan ia tak dijalimi. Kalian berdua, satu tunanganku, satunya lagi sahabatku. Kalian tak sabar memenjarakanku, kan? Kapten Steele, karena kalian semua percaya, aku sengaja membuat masalah agar masuk tahanan dan membuat sempurna alibi untuk diriku untuk lepas dari tuduhan. Baiklah, aku menerima tuduhan ini. Tapi boleh kutanya, karena aku di tahanan saat kejadian terjadi, lalu siapa sebenarnya yang mencuri? Data Abyss Innovations. Apa aku punya? Duplikat atau semacamnya? Kapten Steele, saya bisa jamin bahwa semalam hingga pagi ini, dia selalu dalam pengawasanku. Orang di video itu pasti bukan Alex. Orang di rekaman CCTV itu tidak mungkin, Alex. Tidak mungkin. Kenapa kau begitu gelisah? Tengah malam itu Alex ada di lokasi tahanan. Bagaimana bisa dia mencuri? Kecuali klaimnya. Punya kembaran itu benar? Polisi sudah ambil rekaman CCTV. Ini membuktikan video kami asli adanya. Lagi pula, flash disk di kantornya dan komputernya hanya ada sidik jarinya. Bagaimana kau jelaskan? Benar.
Setelah kejadian, kami langsung ambil sampel sidik jari Alex di komputer dan flash diskmu. Tak ada sidik jari lain. Maka kami tak bisa hilangkan kemungkinan orang di video itu adalah Alex. Maksudmu, petugas Miller berbohong untukku? Bukan begitu. Ini tidak mustahil. Lagi pula, siapa yang jamin kalau kamera tahanan Riverton Borough itu tak ada titik buta? Kau, untuk apa aku lakukan? Hati manusia tak bisa ditebak. Tak ada yang bisa pastikan. Kapten Steele, saya bersumpah atas profesi saya tidak berbohong. Memfitnah pejabat dan negara, ada konsekuensinya. Saya hanya menerka saja. Tapi kau mengingatkanku, pengawasan di tempat kami. Memang ada tanda nardina on akan Alex. Mungkin saja dia kabur. Tapi meski kabur, tengah malam itu, tak mungkin dia bisa ada di kantor Abyss Innovation saat itu. Karena saat itu, saya sedang interogasi dia. Ini aneh kalau begitu. Rekaman video ini nyata adanya. Wajah dan ciri-ciri juga cocok. Ini Alex. Tapi waktu kejadian dan keberadaan Alex sangat bertolak belakang. Tak ada yang aneh, Kapten Steele. Karena video ini bukan dari semalam, tapi dari 2 hari lalu. Tidak ada yang aneh, Kapten Steele. Karena video ini bukan dari tadi malam. Ini dari malam sebelum kemarin. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Video pengawasan menunjukkan waktunya jelas kemarin. Kau bohong. Alex, apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dirimu. Kapten Steele, bagi teknisi seperti kami, tidak sulit untuk mengubah stempel waktu atau menyusun ulang urutan pemutaran beberapa segmen pada sistem pengawasan. Untuk tadi malam punya video pengawasan. Saya punya. VP Wright, ada perlu apa kesini? Alex, gua harap aku tidak terlambat. Kamu datang tepat waktu. Kapten Steele, VP Wright punya video pengawasan dari tadi malam. Daniel Hayes, jam tangan itu. Jika saya tidak salah, Clara Jenkins memberikannya padamu sebagai hadiah ulang tahun, kan? Terbatas hanya 10 buah di dunia, 9 diantaranya di luar negeri. Dan yang terakhir adalah yang di pergelangan tanganmu. Itu hanya jam tangan. Apa buktinya? Mungkin hanya terlihat mirip. Lagi pula, siapa yang bisa membuktikan video ini asli? Mungkin kalian semua bersekongkol membuat video palsu, sengaja mencoba menjebakku. Video pengawasan back-end asli sudah diserahkan ke polisi untuk diperiksa. Ini memang rekaman paling otentik dari tadi malam. Jika Alex tidak mengingatkanku periksa cadangan server tersembunyi, aku pasti sudah mengira Alex mencuri datanya. Daniel Hayes, semua bukti sekarang menunjuk padamu. Ada lagi yang mau dikatakan? Daniel Hayes, semua bukti sekarang menunjuk padamu. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Daniel Hayes, tadi malam tepat tengah malam di mana kau berada dan apa yang kau lakukan? Siapa yang bisa membuktikannya? Aku. Daniel bersamaku. Aku bisa memberinya alibi. Benar begitu. Aku bersama Clara sepanjang waktu. Oh, semua orang mendengarnya kan? Bersama. Satu adalah tunanganku, yang lain adalah sahabatku. Mengapa kalian berdua bersama sepanjang malam? Clara Jenkins, anak dalam perutmu bukan milikku, kan? Alex, bagaimana kau bisa berkata begitu? Bagaimana mungkin anak ini bukan milikmu? Bagaimana kau bisa berkata hal yang begitu menyakitkan? Kau... Alex, berani-beraninya kau mempermalukan Clara? Untuk membersihkan namamu sendiri, apakah kau tak punya hati nurani lagi? Apakah aku mempermalukanmu atau tidak? Kalian berdua tahu di dalam hati. Sekarang, kita harus menjelaskan dengan benar. Siapa orang dalam video pengawasan itu mengenakan jam tangan edisi terbatas, memalsukan identitasku untuk menyalin data? Siapa itu? Ini hanyalah video di mana sulit membedakan kebenaran dari kebohongan. Jam tangan yang buram. Lagi pula, apa yang membuatmu berkata seseorang akan memalsukan identitasmu? Biar kutanya, mengapa kau diam-diam mengganti kamera pengawas sebelumnya? Apa niatmu? Apakah hanya untuk menjerumuskanku? Dia ada benarnya. Masih banyak kecurigaan menyelimuti Alex. Alex, dari awal interogasi hingga sekarang jawabanmu untuk setiap pertanyaan begitu lancar tanpa hambatan. Seolah-olah kau tahu apa yang akan terjadi sebelumnya juga. Mengapa kau tahu sebelumnya data Abyss Innovations akan hilang? Kau harus mengklarifikasi poin ini. Kapten Steele, apakah kau percaya pada pandangan ke depan? Kapten Steele, apakah kau percaya firasat? Apa katamu? Titip matamu. Benar sekali. Sama persis seperti yang kau pikirkan. Aku bisa memprediksi bahwa data eksklusif Abyss Innovations akan dicuri pada 2 Agustus saat tengah malam.
Aku sengaja membuat masalah agar masuk ke fasilitas tahanan. Semua itu agar aku menciptakan untukku alibi yang sempurna alibi. Agar tak ada yang menyalahkan padaku. Kenapa? Kebenaran tersembunyi apa yang ada? Tidak ada kebenaran. Untuk menyelamatkan diri, aku menghitung semua ini. Apa Anda tak mengambil di himpunan? Apa katamu? Menghitung. Ini kasus kriminal, bukan soal matematika. Kau hitung pakai apa? Prediksi apa? Menghitung apa? Berhentilah memakai alasan absurd. Aku sudah tahu sejak lama. Ini jelas sebuah kejahatan yang kau rencanakan sebelumnya. Kau atur seluruh pencurian data ini, lalu membuat alibi untuk dirimu. Tujuanmu lolos tanpa celah, lalu menyalahkan semua padaku. Daniel benar. Sekalipun kau bilang ada masalah, itu tetap tak membuktikan bahwa orang di video itu Daniel. Lagi pula, bagaimana dengan sidik jari? Bagaimana kau jelaskan itu? Juga, alibi yang kau berikan ada poin yang meragukan. Itu tidak sepenuhnya membuktikan ketidakbersalahanmu. Alex, pada titik ini berhentilah berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Setiap kata yang kuucap adalah benar. Aku bisa memprediksi masa depan, apa yang akan terjadi. Dan aku bisa menghitung secara akurat bahwa hari ini, interogasi terhadapku ini, pada akhirnya akan membuktikan ketidakbersalahanku dan mengarah pada pembebasanku. Aku tidak berpura-pura. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Aku bisa meramal apa yang akan terjadi. Aku juga bisa memprediksi. Hari ini, interogasi terhadapku pada akhirnya membuktikan ketidakbersalahanku dan berujung pembebasanku. Alex, biar ku ingatkan kau sesuatu. Kecurigaan padamu belum terhapus. Ketidakjelasan kecurigaan bukan berarti aku melakukannya. Hari ini, orang yang tertangkap pasti bukan aku. Apa? Kau tidak memprediksi itu juga kan? Kau pandai sekali mengarang cerita. Apa kau tidak memikirkan akan terungkap nanti? Bagaimana kau akan menjaga muka nanti? Alex, apakah penglihatan ke depanmu memberitahumu? Siapa pelaku sebenarnya? Dalam kasus hari ini? Tentu saja. Siapa pelaku sebenarnya? Bukankah sudah cukup jelas? Rekaman pengawasan dari Clara dan Daniel menunjukkan bahwa akulah yang menyalin data itu. Tapi rekaman copyright pengawasannya menunjukkan itu Daniel. Jadi, jika aku bukan pelaku sebenarnya, mungkinkah ada jawaban lain? Sahabatku, sandiwara ini sudah kau mainkan sejak lama. Kau bicara omong kosong belaka. Alex, untuk menjebakku, kau rela melakukan apa saja. Tidak. Aku tidak menjebak siapapun. Aku hanya menyatakan fakta. Dalam dibalik semua ini, pelaku sebenarnya yang diam-diam menjual data selalu adalah kau dan hanya kau. Tidak, saya tidak menjebak siapapun. Saya hanya menyatakan fakta. Dalam dibalik semua ini, tersangka utama yang diam-diam menjual data selalu Anda dan hanya Anda. Alex berbicara begitu tegas. Mungkinkah benar? Tidak mungkin. Percayakah Anda dia punya pandangan ke depan? Tentu saja semua itu benar, karena saya tidak meramal masa depan. Saya bereinkarnasi. Semua ini sudah saya alami sekali. Istri saya baru saja melahirkan. Semua ini karena Anda. Anda membuat keluarga kami bangkrut. Perusahaan bangkrut. Bagaimana biaya kuliah anak saya? Saya tidak. Saya, Clara, Daniel. Anda adalah tunangan dan sahabat saya. Anda tahu saya tidak bersalah. Rekaman CCTV menangkap semuanya. Dan Anda masih mencari alasan? Putri saya menderita leukemia. Gaji saya adalah satu-satunya harapannya. Tapi Anda membunuhnya. Saya ingin Anda membayar dengan nyawa Anda. Pergi. Nyahlah. Mengapa? Benar. Urusan ini memang dilakukan Clara dan saya. Namun, menjadi kambing hitam kami, hidup Anda memiliki nilai juga. Alex, jadilah lebih pintar di kehidupan berikutnya. Ayo pergi. Bereinkarnasi sebelum tragedi terjadi. Kali ini, saya tentu harus menyiapkan semua jebakan sebelumnya, melindungi hidup saya. Dan Daniel, tidak lelah berpura-pura? Daniel, apa kau tidak lelah berpura-pura? Apa? Sebenarnya, aku selalu ingin tahu, kenapa kita tumbuh bersama. Aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Di perusahaan, aku juga memberimu setiap kesempatan. Tapi kenapa kau melakukan ini?
Kenapa kau bersekongkol dengan orang yang paling kupercaya untuk menjebakku? Apakah uang begitu penting bagimu? Aku sama sekali tidak menjebakmu. Aku hanya membuat dugaan yang wajar berdasarkan bukti. Dan kau, tanpa membersihkan namamu sendiri, kau memfitnahku dengan keji. Benar, Alex. Bagaimana kami bisa menyakitimu? Kami hanya ingin kau mengaku lebih awal, mengakui kesalahanmu, dan kembali ke jalan yang benar. Putar ceritamu. Teruslah berputar. Mari kita lihat alasan sok lain yang bisa kau buat untuk menutupi niat jahatmu. Alex, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Alex, kau mencurigai Daniel? Apakah hanya karena jam tangan di rekaman pengawasan? Hanya jam tangan itu hampir tidak cukup untuk membangun kasus. Tentu saja bukan hanya itu. Itu hanyalah umpan pertama yang kuberikan. Karena bukan hanya itu, bukti lain apa yang kau punya, kau pasti bisa menunjukkannya. Jika kau tidak bisa menyajikan bukti hari ini, jangan salahkan aku karena tak mempertimbangkan persahabatan kita. Ku beritahu kau memfitnah dan mencemarkan nama baikku. Bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan berkata, aku sudah menduganya, kau harus membayar harganya. Kenapa kau begitu cemas? Bukti segera datang. Kapten Steel, barusan email pelaporan resmi kami menerima bukti kunci penting terkait kasus Abyss Innovations pencurian data. Apa katamu? Alex, kamu yang mengirim ini? Kapten Steel, sudah kubilang. Aku sudah menduga semua yang akan terjadi hari ini. Jadi, aku atur email terjadwal sebelumnya. Tampaknya sekarang. Waktunya pas sekali. Alex, berdiam kamu. Ada perhitunganmu sungguh sempurna. Itu mustahil. Bagaimana bisa kamu punya bukti lain? Apakah itu bukti penting? Kapten Steel, mengapa tidak kau tunjukkan bukti pada semua orang? Bukti yang kami terima adalah file audio yang diambil dari kamera dashboard. Setelah penilaian darurat Departemen Teknis, cap waktu audio ini utuh, gelombangnya kontinu, dan tidak ada jejak pengeditan atau modifikasi. Alex bersikeras ditahan hari ini. Apakah dia menemukan sesuatu? Apakah rencana kita masih berjalan normal? Juga, komputernya punya firewall 3 lapis. Jika kita salin data rahasia, bagaimana jika kita tinggalkan jejak dan ketahuan? Bagaimana nanti? Jangan khawatir, aku sudah lama siap. Saat waktunya tiba, dia tak akan bisa membela diri. Untuk firewall, aku sudah cari peretas untuk buat virus khusus. Setelah ditanam, bisa jebol firewall dan hapus semua log operasi. Jika kita monetisasi teknologi ini, Clara, kita akan kaya. Daniel Hayes, Clara Jenkins, terkait audio ini, apakah ada penjelasan? Daniel Hayes, Clara Jenkins, mengenai audio ini, apakah ada penjelasan? Tapi rekaman ini, saya jelas. Kau jelas sudah menghapusnya. Benar? Daniel, ini perbedaan antara dirimu dan aku. Mengapa aku bisa jadi direktur Departemen R&D Abyss Innovations sebagai direktur? Sementara kau hanya bisa menjadi karyawan biasa yang bisa diganti kapan saja. Untuk memulihkan file dashboardmu yang terhapus, bagiku, itu hal mudah. Daniel, apa yang harus kita lakukan? Alex, kau meretas dashboardku. Terus kenapa? Hah? Ini hanya rekaman biasa. Paling banter ini membuktikan aku hanya bicara saja. Sudah lupa? Untuk mengintegrasikan data membutuhkan kunci sidik jarimu. Bagaimana aku bisa meretasnya? Brilian. Sungguh brilian. Aku tak menyangka bahkan sekarang kau masih bisa membuat alasan sombong seperti itu. Kau memang lebih keras kepala dari dugaanku. Alex, jika kau tak bisa beri bukti aku meretas kunci sidik jarimu, hanya dengan rekaman ini kau tak bisa menghukumku. Benar, Alex. Polisi baru saja memeriksa komputer Anda dan USB drive Anda. Hanya punya sidik jarimu. Ini bukti yang tak terbantahkan. Kau tak bisa menyangkalnya, kan? Hanya sidik jariku. Itu mudah dimengerti. Cukup perbesar rekaman CCTV yang dibawa mentorku. Kau akan bisa melihat tersangka di rekaman CCTV. Tak hanya memakai sarung tangan karet, tapi juga topeng realistis. Mengenai kunci sidik jari, Kapten Steel, tolong kirim seseorang mencari mobil Daniel Hayes, khususnya laci penyimpanan sarung tangan di sisi penumpang. Kau mungkin akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Aku pergi. Oke. Selanjutnya, segera setelah petugas Miller kembali, semuanya akan terungkap. Selanjutnya, begitu petugas Miller kembali, semuanya akan terungkap. Daniel, Clara, kalian berdua tampak pucat sekali. Mungkinkah kalian baru ingat kalian lupa menghancurkan barang bukti di mobil? Kalian panik kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lihat, masih keras kepala.
Apa kalian tidak penasaran? Mengapa aku tahu di mana kalian menyembunyikan barang bukti? Karena aku memprediksinya. Sudah aku bilang sejak lama. Aku meramalkan segalanya yang akan terjadi hari ini. Kalian tetap tidak percaya padaku. Sekarang kalian percaya padaku? Ini benar-benar topeng realistis. Petugas Miller, apa ini? Apakah ini juga ditemukan di mobil Daniel Hayes? Apakah ditemukan di sana? Kapten Steel, tolong buka borgol ini. Aku akan tunjukkan pada semua bagaimana benda ini digunakan. Semuanya. Ini adalah ponselku. Biasanya terbuka hanya dengan sidik jari. Selain aku, tidak ada yang bisa membukanya. Dan ini adalah barang bukti yang ditemukan di mobil Daniel Hayes. Selanjutnya, aku akan tunjukkan pada semua keajaiban benda ini. Ada apa ini? Bagaimana bisa benda ini membuka ponselmu? Ini terlihat seperti cetakan sidik jari palsu. Saya pernah mengikuti berita teknologi sebelumnya. Saya pernah melihatnya. Apa itu cetakan sidik jari palsu? Dibuat dengan mengumpulkan sampel sidik jari yang cukup jelas. Dengan teknologi cetak 3D, Anda bisa membuat cetakan yang identik. Bahkan pola terkecil ditiru secara presisi. Luar biasa. Tepat sekali, reporter Green benar. Ini cetakan sidik jari palsu presisi tinggi. Teknologi pemodelan 3D sidik jari saat ini sangatlah canggih. Selama Anda mendapatkan milik sidik jari target, Anda bisa membuat cetakan palsu yang menyerupai aslinya. Dan sidik jari pada cetakan ini adalah milikku. Ini tidak hanya membuka ponselku, tetapi juga membuka kunci sidik jari kantor. Dan inti sistem kunci data sidik jari. Jadi begitu. Sebagai Clara Jenkins, tunangan Alex Stone, mereka biasanya makan bersama. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Mendapatkan sidik jarinya akan mudah saja. Alex, ini tidak akan juga sesuatu yang Anda prediksi. Rizikan. Petugas Miller, tentu saja saya tidak bisa memprediksi ini. Saat saya bilang saya memprediksinya dulu, itu karena saya mengetahui rencana mereka. Saya memakai taktik mereka melawan mereka. Kalian berdua mengambil sidik jariku, mencuri dan menjual data rahasia perusahaan, lalu menjebakku. Tapi kalian tak pernah membayangkan, saya sudah mengetahui semua ini. Semua berakhir. Sudah berakhir. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Agar kamu merasa lebih yakin rencana, aku bahkan menyiapkan sesuatu yang istimewa untukmu, rekaman mabukku. Agar kamu keliru percaya aku banyak berutang judi. Jadi, saat kau menjebakku, akan lebih meyakinkan. Jadi, video mabukmu sebelumnya mengeluh soal utang. Juga bagian dari rencanamu? Kukira, aku punya pegangan padamu. Tepat sekali. Kalau tidak, bagaimana bisa kau lengah dan bertindak cepat? Apa yang kau kira pegangan? Hanyalah umpan yang sengaja aku berikan padamu. Kau kejam sekali. Aku begitu bodoh. Kukira sungguh kami bisa mengalahkanmu. Ternyata kami sudah terjebak dalam perangkapmu sejak awal. Daniel Hayes. Cetakan sidik jari palsu, rekaman dashcam, dan milik VP Wright rekaman pengawasannya. Bukti-bukti tak terbantahkan. Mengaku saja. Tidak. Aku tidak akan mengaku. Kenapa? Bagaimana setelah semua ini kau masih bisa menang? Kenapa kau selalu selangkah lebih maju dariku? Kita seharusnya menjadi saudara baik yang tumbuh bersama. Bahkan universitas yang kita pilih, jurusan yang kita pelajari, pengetahuan yang kita dapat, teknologi yang kita kembangkan, semuanya sama saja. Mengapa semua orang hanya memperhatikanmu? Kenapa? Hanya karena kau lebih layak diperhatikan dariku. Jadi karena inilah, kau dendam padaku. Kita seharusnya menjadi saudara baik yang tumbuh bersama. Bahkan universitas yang kita pilih, jurusan yang kita pelajari, pengetahuan yang kita dapat, dan teknologi yang kita kembangkan sama semua. Mengapa semua orang hanya memperhatikanmu? Kenapa? Hanya karena kamu lebih layak diperhatikan dariku. Jadi karena ini, kamu membenciku. Bukankah aku yang seharusnya membencimu? Hah? Saat kamu lulus, kamu masuk Abyss Innovations, kamu terlibat proyek inti. Sedangkan aku mengirim puluhan lamaran, semuanya tak berbekas. Akhirnya aku harus bergantung pada rekomendasi dukunganmu untuk bergabung sebagai karyawan yang bisa diganti kapan saja. Dan kamu punya Clara, tunangan yang cantik sekali. Kau tahu, saat kalian berdua selalu bersama, aku hanya bisa melihat dari jauh. Kenapa? Aku membawamu ke perusahaan.
karena ingin kamu punya akses ke platform yang lebih baik. Aku membuatmu bekerja di bawahku karena ingin kamu dapat pengalaman proyek dan tingkatkan keahlianmu. Aku tak pernah merasa lebih unggul darimu. Yang tak kuduga adalah kamu melihatku seperti ini. Diam! Aku tak mau dengar alasan munafikmu. Lalu kenapa jika semua orang memperhatikanmu? Jika surga tak adil, maka aku akan merebutnya. Tak hanya akan kuhancurkan karier dan pekerjaanmu, aku ingin mencuri segalanya. Termasuk tunanganmu. Untung saja Clara, hanyalah penggali emas tak berakal. Dia mudah terpengaruh oleh kata-kataku. Dia meninggalkanmu dan bersekongkol denganku untuk menggelar sandiwara ini hari ini. Jadi begitu ceritanya. Memang. Rencanamu memang cermat. Dari cetakan sidik jari sampai video pengawasan dan motifmu bertindak, hampir tak ada celah. Jika aku tak tahu semua ini, yang ditangkap hari ini pasti adalah aku. Pada akhirnya surga masih berpihak padamu. Bahkan setelah semua ini, ia masih mau membantumu. Itu sama sekali tidak benar. Ini bukan bantuan surga. Ini adalah jalan yang kubangun dengan 2 kehidupan penuh sakit dan sesal, sedikit demi sedikit. Ini hasil begadangku semalaman mengumpulkan bukti dan menyiapkan semua jebakan. Pada akhirnya surga masih memihakmu. Bahkan setelah semua ini, ia masih mau membantumu. Itu sama sekali tidak benar. Ini hanyalah hasil yang kuperjuangkan lintas 2 kehidupan. Hasil yang kuperoleh sendiri. Pergi. Kenapa? Memang benar, urusan ini memang dilakukan Clara dan aku. Namun, menjadi kambing hitam kami, hidupmu cukup berharga. Alex Stone, jadilah lebih pintar di kehidupanmu berikutnya. Ayo pergi. Ini bukan bantuan surga. Ini adalah jalan yang kubuka dengan 2 kehidupan penuh sakit dan sesal, sedikit demi sedikit. Ini hasil begadang semalaman mengumpulkan bukti dan memasang semua jebakan sebelumnya. Begitulah aku mendapat hasil ini. Karena kebenarannya jelas. Petugas, borgol Daniel Hayes dan Clara Jenkins dan bawa mereka pergi. Tunggu tuntutan pidana. Tidak, aku tidak mau ditangkap. Alex, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Aku hanya bingung sesaat. Daniel Hayes menipuku. Alex, tolong maafkan aku. Kau, demi sang anak, tolong lepaskan aku ya. Aku tidak mau ditangkap. Anak. Clara Jenkins, setelah semua ini, kau masih ingin menjadikan aku orang bodoh untuk membereskan ulahmu, begitu? Apa kau pikir aku tak tahu bahwa anak di perutmu hasil hubunganmu dengan Daniel Hayes, bukan? Anak. Clara Jenkins, setelah semua ini, kau masih mau jadikan aku orang bodoh yang membereskan kekacauanmu? Kau kira aku tidak tahu kalau janin di perutmu itu hasil hubungan gelapmu dengan Daniel Hayes, bukan begitu? Bukan begitu. Aku tidak rela. Dia yang melakukannya. Dia membiusku. Aku dipaksa. Aku juga korban. Clara Jenkins, omong kosong apa lagi ini? Dulu di ranjang kau tidak bilang begitu. Kau memelukku dan berjanji akan tinggalkan Alex Stone untuk selamanya bersamaku. Lupa janjimu. Diam. Mau mati? Jangan pegang aku. Alex, kau maafkan aku sekali ini saja ya. Aku sungguh takkan mengulanginya. Bukannya dulu kau paling menyukaiku. Tak usah tunggu pernikahan bulan depan. Besok kita menikah. Setuju? Clara Jenkins, aku, Alex Stone, takkan mau menerima sampah orang lain. Apalagi perempuan licik sepertimu yang penuh pengkhianatan. Kau membuatku muak. Alex Stone, jangan lupa. Bahkan jika aku ditangkap hari ini, lalu apa, In? Sebagai direktur proyek R&D, Alma Sound R&D, kinerjamu tidak profesional. Ada yang mencuri dan menjual teknologi inti perusahaan. Kau pikir perusahaan akan membebaskanmu? Hah? Masih mau jadi wakil presiden? Setelah kasus ini terbongkar, kau di industri ini akan hancur lebur. Pada akhirnya, kau hanya akan jadi karyawan yang dibuang perusahaan. Sekadar korban biasa. Jika aku tidak bahagia, kau pun takkan selamat. Maaf. Aku tak kuasa menahan diri. Daniel Hayes, kau tahu nama Chairman Abyss Innovations, kan? Apa maksudmu? Izinkan aku perkenalkan. Chairman Abyss Innovations, Arthur Stone, adalah kakekku. Apa? Izinkan saya memperkenalkan Anda kembali. Ketua Abyss Innovations, Charles Stone. Dia kakek saya.
Apa? Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Alex Stone, Direktur R&D di Abyss Innovations dan calon wakil presiden. Saya juga pewaris Abyss Innovation. Menurut Anda mereka akan memecat saya? Itu mustahil. Orang tua Anda telah tetangga kami selama puluhan tahun. Bagaimana bisa Anda cucu dari ketua Abyss Innovations? Akan saya beritahu. Ibu ayah, kau sudah bangun. Kau baik-baik saja. Sekarang kau peduli pada kami? Saat kau melakukan semua hal berisiko itu, kenapa kau tak pikirkan ibu dan ayah? Cukup, sayang. Alex, jika hal seperti ini terjadi lagi, kau harus beritahu ibu ayah. Kau tahu betapa takutnya ibu dan ayah? Ibu, Bomo, ini tak akan terjadi lagi. Oh, benar. Operasi ayah? Jangan khawatir, kakekmu mengatur spesialis jantung top dari luar. Semua sudah diurus. Jadi kau Daniel, saya dengar kau sangat penasaran soal keluarga kami. Ayah, silakan duduk. Saat Ibu Alex dan saya masih muda, kami tak suka terjebak hiruk pikuk. Kami punya sedikit modal, jadi kami beli rumah di pedesaan dan hidup terpencil. Tepatnya di sebelah rumahmu. Kemudian Alex lahir. Kakeknya semakin tua, jadi dia memutuskan melatih Alex jadi penerusnya. Meskipun dia tak dibesarkan di rumah leluhur, tapi setiap minggu guru khusus datang ke rumah kami untuk mengajarinya manajemen keuangan dan R&D. Siapa sangka anak itu ternyata punya bakat. Dia tidak mempermalukanku. Memang benar. Oh, begitu rupanya. Pantas saja setelah lulus kau punya akses ke proyek inti Abyss Innovations. Jadi saya kalah. Sejak awal sekali. Jadi begitu rupanya, pantas saja setelah lulus kau bisa mengakses proyek inti Abyss Innovations. Jadi aku sudah kalah. Sejak awal. Penerus Abyss Innovations. Ya Tuhan. Aku tak percaya melewatkan orang penting seperti ini. Tidak. Aku tak bisa. Aku tak boleh menyerah. Alex, aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Aku hanya bingung sesaat tertipu olehnya. Berikan kesempatan lagi. Jangan marah lagi. Jika tak mau maafkan, aku akan berlutut. Aku akan bersujud. Aku akan membungkuk sampai kau tak marah ya. Cukup. Clara Jenkins, hentikan sandiwara. Kau hamil anak Daniel Hayes. Masih berani minta maaf dariku? Clara Jenkins, jangan kira aku tak tahu rencanamu. Kau dengar aku kaya. Lalu ingin mendekat lagi kan? Tidak. Tidak, Alex. Aku sungguh mencintaimu. Jika keberatan dengan anak ini, besok akan ke rumah sakit. Aku akan menggugurkannya. Setelah ini, aku hanya akan punya anak bersamamu ya. Clara Jenkins, sama Lundo. Demi status sosial, kau tega tinggalkan anak sendiri. Perutku sakit sekali. Bagaimana bisa begini? Bayiku, jangan sampai kena apa-apa. Aku... Daniel Hayes, harimau pun tak makan anak sendiri. Kau benar-benar tak berhak. Alex Stone, ini semua salahmu. Kau hancurkan anakku, karirku, hancurkan segalanya. Jangan coba lempar kesalahan padaku. Aku tak sanggup tanggung beban ini. Oh iya, izinkan saya mengingatkan. Data yang kau curi, semua salah. Sengaja aku bocorkan untuk kau curi. Tak kusangka kau sebodoh ini. Tak kau periksa hasil curian, berani menjualnya. Kubayangkan, perusahaan pembeli data palsumu, River In Dynamics, akan pastikan kau membusuk di penjara. Apa katamu? Aku bunuh kau. Alex, selamat. Kini kau sudah bersihkan namamu. Anak kamu boleh pulang. Sudah aku bilang bahwa dalam interogasi hari ini aku akan dibebaskan. Dan sekarang aku sudah